The Strongest System. Bab 821, saatnya melihat tiga orang mesum. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menyebarkan linen kotornya di depan umum. Dewa Naga Leluhur tidak ingin masalah ini diketahui terlalu banyak anggota ras naga kolosal. Dia perlu waktu untuk mencerna wahyu yang tiba-tiba ini. Lagi pula, menurutnya, hal seperti ini sangat tidak terduga. Sebagai Dewa Naga Leluhur, bagaimana mungkin putranya bisa seburuk ini? Jika dikatakan, dia terlihat seperti Phoenix, biarlah. Tapi, poin utamanya adalah dia berbeda dari dunia dan terlihat seperti Phoenix. Jika dia terlihat seperti naga kolosal, biarlah. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia bahkan tidak memiliki satupun ciri yang terlihat seperti Dargon kolosal. Gila, Ciki berbaring di pelukan wanita ini dan berkokok pelan seolah sedang mengenang masa lalunya saat ini. Namun, dia tidak melupakan kesepakatan yang dia buat dengan kakaknya. Pertunjukan ini harus dilanjutkan. Si Feng membelai kepala Ciki dengan penuh kasih sayang dan mengalihkan pandangannya ke arah Lin Fan. Terima kasih telah membawa anakku kembali kepadaku. Si Feng tahu bahwa anaknya ada di dunia Xuan Huang. Fakta bahwa dia bisa kembali ke sini bukanlah sesuatu yang dia bayangkan. Awalnya, dia takut dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu Ciki sama sekali sepanjang hidupnya. Tapi sekarang dia mampu melakukannya, dia tentu saja gembira. Adapun Dewa Naga Leluhur, ketika dia harus menarik Si Feng kembali dari dunia Xuan Huang, dia juga membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Lin Fan terkekeh dengan tenang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah lama mengenal Ciki. Wajar jika aku membantunya mencari sanak saudaranya. Itu bagian dari tugasku. Ciki, nama anakku Ciki. Saat Si Feng mendengar nama ini, alisnya berkerut. Dia merasa nama ini benar-benar mengerikan. Gila, Ciki berkokok pelan, menandakan bahwa dia menyukai nama ini. Karena anakku menyukainya, maka kami akan menyimpannya seperti itu. Melihat betapa bahagianya putranya atas nama itu, Si Feng tentu saja tidak mempermasalahkannya. Bagi Si Feng, fakta bahwa dia bisa bertemu dengan putranya saat ini sudah merupakan peristiwa menggembirakan yang patut dirayakan. Bagaimana dia bisa diganggu dengan banyak hal lainnya? Namun, bagi Dewa Naga Leluhur, ini adalah hal yang tak tertahankan. Sebagai putra Dewa Naga Leluhur, bagaimana dia bisa mempunyai nama seperti itu? Bukankah ini memalukan? Tapi, mengingat situasi saat ini, sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Dari kelihatannya, dia mungkin akan dipukul oleh semua orang di sekitarnya jika dia berani mengatakan tidak. Mundur, Dewa Naga Leluhur menyapu jubahnya, memberi isyarat agar semua orang pergi. Perselingkuhan ini adalah urusan keluarganya. Dia tidak ingin diperhatikan oleh banyak rekan rasnya. Adapun anggota ras naga kolosal, mereka tahu bahwa masalah ini menjadi rumit. Makhluk hidup yang tampak seperti ayam itu sebenarnya adalah keturunan Dewa Naga Leluhur. Jika hal ini tersiar, siapa yang akan mempercayainya? Si Feng, mari kita kembali dan membicarakan ini perlahan-lahan. Kata Dewa Naga Leluhur dengan nada lembut dan hangat. Dampak dari masalah ini hari ini cukup parah bagi Dewa Naga Leluhur. Dia tidak siap sama sekali. Sekarang dia memiliki seorang anak yang datang mengetuk pintu rumahnya, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Menara Naga Kolosal. Dewa Naga Leluhur dan Si Feng duduk di sana, dengan Ciki hanya berbaring di pelukan Si Feng, dipuja tanpa henti. Lin Fan duduk di bawah mereka. Namun, pikirannya berputar cepat, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia punya motif untuk membawa Ciki ke perlombaan Naga Kolosal kali ini, yaitu untuk menipu beberapa pil Sengyang. Dan sekarang, identitas Ciki telah melampaui imajinasi terliar Lin Fan. Tidak kusangka Dewa Naga Leluhur akan menjadi ayahnya. Jika dia harus menipu ini akan menjadi liar. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Dewa Naga Leluhur terbatuk sedikit. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dewa Naga Leluhur tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dalam situasi ini saat ini. Ketika dia melihat betapa Si Feng sangat menyayangi anak ini, dia merasa seolah-olah ada bahaya yang baru saja muncul dalam hidupnya. Kenapa anakku masih belum bisa berbicara? Saat ini, Si Feng membelai kepala Ciki dengan lembut sambil bertanya dengan sedikit bingung. Ayo, anakku, telan ini dan kamu akan bisa berbicara. Saat ini, Si Feng mengeluarkan pil. Meskipun pil ini pada dasarnya bukanlah pil yang menjijikkan, pil ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat berharga. Tujuan utamanya adalah untuk membuka kebijaksanaan seseorang dan memungkinkan mereka berkomunikasi melalui bahasa manusia. Menelan pil tersebut, tubuh Ciki tiba-tiba dilalap api. Si Feng terus membelai bola api itu, sama sekali tidak tertarik padanya. Cuc, ibu. Saat ini, Ciki tiba-tiba membuka mulutnya. Dan satu kata yang dia ucapkan ini membuat hati Si Feng berbunga-bunga saat dia diliputi kegembiraan. Lin Fan memilih untuk tetap diam sepanjang waktu. Pasalnya, ia tahu inilah saatnya Ciki tampil bagus. Tidak ada yang dia katakan akan menghasilkan apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat Ciki tampil sendiri sekarang. Ayah, Ciki melebarkan sayapnya dan melompat ke arah Dewa Naga Leluhur. Dewa Naga Leluhur, sebaliknya, memeluk Ciki dengan canggung dengan tatapan menghina. Jika bukan karena Si Feng ada di sana, dia mungkin akan mengusir Ciki sepenuhnya dari tempat ini. Hah,
Ketika Zifeng melihat ekspresi Dewa Naga Leluhur, alisnya terangkat saat dia mendengus dingin. Maksudnya jelas, sebaiknya Anda melakukan sesuatu terhadap sikap itu. Ketika Dewa Naga Leluhur menerima ekspresi Zifeng, dia membelai kepala Ciki dengan canggung dan menjawab, anak baik. Ayah, ibu, Ciki akhirnya bisa melihat kalian. Dulu ketika aku membuka mataku di dunia Xuan Huang, kakakku adalah satu-satunya yang menjagaku di sisiku. Belakangan, kakakku memberitahuku bahwa kalian berada di dunia atas. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Ciki telah menderita banyak kesulitan, dan telah terluka berkali-kali. Setiap kali Ciki dalam bahaya, Ciki akan ingat bahwa selama saya meningkatkan kondisi kultivasi saya akan dapat melihat ayah dan ibu dengan menuju ke dunia atas. Dan setiap kali Ciki memikirkan hal ini, Ciki akan merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Sekarang Ciki dapat berbicara, kata-kata yang dia ucapkan benar-benar mengejutkan. Bahkan Lin Fan sedikit terkejut. Kapan si Ciki tahu cara melebih-lebihkan sebegitu parahnya? Dan tidak hanya itu, pernyataannya yang berlebihan juga cukup menyentuh hati sekarang. Oh, anakku yang malang. Ini semua salah ibumu tersayang sehingga kamu harus menanggung semua kesulitan ini. Saat Zifeng mendengar ini, dia juga dibutakan oleh kata-kata Ciki. Mama sayang, aku lapar. Ciki angkat bicara. Anakku sayang lapar. Biarkan ibumu tersayang menyuruh pelayan menyiapkan makanan. Zifeng menjawab dengan panik. Tidak, aku ingin makan pil. Aku ingin makan bertonton pil. Ciki melanjutkan dengan genit. Ketika Lin Fan mendengar Ciki mengucapkan kata-kata ini, dia langsung memasang wajah datar. Poin utamanya ada di sini. Anakku, pil jenis apa yang ingin kamu makan? Zifeng bertanya. Pil Sengyang. Saya ingin makan bertonton pil Sengyang. Jawab Ciki. Tentu, nanti, kita akan pergi ke simpanan harta karun ayahmu. Selama anakku sayang menyukainya, kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau. Zifeng berkata dengan penuh kekaguman. Saat Dewa Naga Leluhur mendengar ini, wajahnya berubah saat dia menunjukkan ekspresi kengganan. Kenapa sekarang? Kamu tidak mau atau apa? Jika kamu tidak mampu membesarkannya, aku akan membawa anakku kembali bersamaku ke perlombaan Phoenix. Aku yakin akan ada banyak sekali orang yang mau, bersedia membantuku membesarkannya. Zifeng mendengus dingin. Tidak, bukan itu maksudku, jawab Dewa Naga Leluhur. Oh, ibu dan ayah tersayang, aku juga mempunyai 3 anak laki-laki. Dan salah satu dari mereka memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada aku. Dia harus makan bertonton makanan. Ciki menambahkan. Baik Zifeng maupun Dewa Naga Leluhur sama-sama bingung, seolah-olah mereka belum bisa menerima kenyataan itu. Zifeng kemudian berteriak kegirangan, cepat keluarkan mereka agar ibumu bisa melihatnya. Dewa Naga Leluhur juga sangat gelisah saat ini. Saat dia memikirkan bagaimana putranya ini sama sekali tidak mirip dengannya, bagaimana mungkin cucu-cucunya bisa terlihat seperti dia. Bagi Dewa Naga Leluhur, semua perubahan ini terjadi terlalu cepat saat ini. Hanya dengan satu kalimat, dia telah mendapatkan seorang putra, dan 3 cucu. Ini benar-benar penipuan besar. Lin Fan sedikit ragu saat ini. Apakah Zifeng dan Dewa Naga Leluhur ini benar-benar ingin melihat ketiga putra Ciki yang mesum itu? Dia hanya bisa berharap mereka tidak terlalu gelisah setelah melihat ketiganya. Bab 822, aku bisa memahami rasa sakitmu. Kamu benar-benar ingin melihatnya. Lin Fan mengingatkan niat baik agar pihak lain bisa siap mental. Lagi pula, ketiga putra Ciki yang mesum itu cukup kacau. Dia sebaiknya tidak takut kehilangan akal sehatnya atau semacamnya jika dia tidak siap secara mental untuk itu. Hal ini secara khusus disebutkan dengan lantang untuk Dewa Leluhur Naga. Saat pertama kali melihat Ciki, dia sudah tidak terlalu menyukai penampilannya. Jika dia melihat ketiga anak mesum itu, bukankah dia akan memuntahkan seteguk darah lama? Itu ketiga cucuku. Kenapa aku tidak boleh melihat mereka? Zifeng, sebaliknya, tidak banyak berpikir. Yang dia ingin lakukan hanyalah melihat cucu-cucunya. Mumi tersayang, ketiga putraku ini lebih baik dari yang lain. Ini adalah pencapaian paling membanggakan sepanjang hidupku untuk memiliki ketiga putraku ini. Ciki berkata dengan bangga. Tentu saja. Bagaimana bisa keturunan putraku menjadi sedikit miskin? Jika nenek moyang kita mengetahui hal ini, mereka akan sangat gembira. Zifeng menjawab dengan gembira. Melihat bagaimana keluarga ini telah siap secara mental, Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi. Karena mereka ingin melihatnya, sebaiknya mereka melihat dengan baik dan bagus. Lin Fan mengeluarkan ketiga putra Ciki langsung dari surganya. Seketika, kilatan cahaya terang muncul. Saat Zifeng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk duduk tegak sedikit. Dia ingin melihat lebih jelas dari sebelumnya. Keingintahuan Dewa Leluhur Naga pun memuncak. Dia ingin melihat kejeniusan seperti apa yang dimiliki ketiga cucunya ini. Gila, bahkan sebelum sosok mereka muncul, suara mereka terdengar lebih dulu. Tapi, saat suara itu muncul, hati Dewa Leluhur Naga sedikit membeku. Dia punya firasat buruk tentang ini. Namun, ekspresi Zifeng hanya cemas karena antisipasi. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan mata semua orang yang hadir. Seekor ayam emas yang berbeda-beda berdiri di sana, berdiri dengan angkuh. Sambil memiringkan kepalanya, seolah-olah setiap makhluk hidup di dunia di atas dan di bawah surga ini harus sujud kepadanya dalam kepatuhan.
Auranya yang kaya dan seperti permata ditambah dengan nuansa emas yang bersinar. Inilah baler chicken yang muncul. Ibu tersayang, ini anakku, ayam besar. Bukankah dia terlihat seperti orang yang berbakat? Chiki disajikan dengan kepuasan. Chiki sangat senang dengan ketiga putranya ini. Semuanya mewarisi gen baiknya. Bagus, bagus. Watak yang luar biasa. Tidak diragukan lagi ini adalah cucuku yang baik. Datang dan peluklah nenekmu. Pada saat ini, si Feng tersenyum begitu lebar hingga dia bahkan tidak bisa menutup bibirnya. Ayam besar, ini ibu tersayang ayahmu di sini. Jadi, dia adalah nenekmu. Cepat peluk dia, perintah Chiki. Chicken Big menggosok kalung emas di lehernya sebelum melangkah maju sambil memutar pantatnya. Dia berkokok beberapa kali dan menggosok kaki si Feng itu. Pada saat ini, mata dewa leluhur naga langsung melebar. Seolah-olah hatinya baru saja terpukul keras. Segudang warna yang mempesona menyinari dunia saat dunia kini terinfeksi dengan gaya rambut ayam liar itu. Chicken Tu yang non-mainstream mengibaskan rambut panjangnya yang luar biasa itu dan berkokok perlahan. Ia kemudian melakukan catwalk seolah-olah ini adalah peragaan busana. Mumi tersayang, ini ayam dua. Dia menonjol dari yang lain dengan warna pelanginya. Chiki kembali tampil dengan bangga. Ketiga putranya ini lebih menonjol dari yang lain. Kadang-kadang, Chiki bahkan meratapi dirinya sendiri dengan bangga. Dengan gen superior seperti miliknya, jenis keturunan yang akan dihasilkan sejujurnya sungguh menantang surga. Ayam dua, ini nenekmu. Ini kakek. Cepat pergi dan peluklah kakekmu. Perintah Chiki. Chicken Tu memiringkan kepalanya saat rambut hipsternya menutupi salah satu matanya. Dia kemudian melangkah ke arah dewa leluhur naga melalui catwalknya. Kakek, suara tunggal ini membuat hati terdalam dewa leluhur naga hancur seketika. Berderak, dia sedang bermain dengan mutiara naga di tangannya yang tiba-tiba retak saat ini. Bagi dewa leluhur naga, ini adalah pukulan yang terlalu besar saat ini. Anakku, lihat betapa bersemangatnya ayahmu dengan melihat cucu-cucunya. Mutiara naga itu adalah harta favorit ayahmu. Saat si Feng melihat ini, dia terkekeh. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan satu telapak tangan. Dia bisa merasakan rasa sakit di hati dewa leluhur naga saat ini. Jika dia memiliki cucu seperti itu, dia mungkin akan mengambil pedang dan memotongnya sebelum melemparkannya ke dalam peleburan untuk dirombak. Ledakan. Saat Chicken Fat mengambil satu langkah, seluruh tanah bergetar. Setiap kali dia muncul, akan ada sepotong daging yang tergantung di paruhnya. Di leher Chicken Fat ada cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini tidak berisi apapun kecuali potongan daging. Mama tersayang, ini lemak ayam, anak ketiga dari anak kesayanganmu. Tapi, hanya saja dia agak terlalu pandai makan. Makanya, dia agak montok, kata Chiki. Melihat lemak ayam yang berbentuk gemuk itu, si Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Bagus, untunglah seseorang bisa makan enak. Dia terlihat lebih baik jika ada sedikit daging di tubuhnya. Huang Wusheng, kamu pria yang beruntung. Ketiga cucu ini sangat mirip denganmu, kata Zi Feng. Saat dia melihat ketiga cucunya, wajah dewa leluhur naga sangat pucat. Dia menjalani kehidupan yang sempurna, dengan nama yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Dan kini, dia merasa kemungkinan besar reputasinya akan hancur di tangan ketiga cucunya tersebut. Ketika dia mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Si Feng, wajah dewa leluhur naga memerah seluruhnya. Dia memuntahkan seteguk darah lama. Mumi tersayang, ada apa dengan ayah? Tanya Chiki. Ayahmu sedang bahagia saat ini. Hal ini terutama terjadi setelah dia melihat cucu-cucunya. Sekarang dia telah memiliki penerus, dia tidak perlu mengkhawatirkan ras naga kolosal lagi. Kata Zi Feng. Oh, Chiki menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Dewa leluhur naga merasa seolah-olah dia telah melakukan dosa besar di kehidupan masa lalunya hingga dia memiliki 3 cucu mesum seperti ini. Lin Fan memandang dewa leluhur naga dan memberinya tatapan menghibur. Sementara orang lain mungkin tidak memahami kepedihan dewa leluhur naga, Lin Fan memahaminya. Dewa leluhur naga memiliki potensi yang tak tertandingi, dan merupakan pemimpin ras naga kolosal. Tapi sekarang, tiba-tiba dia punya seorang putra yang muncul entah dari mana. Jika putranya tidak mirip dengannya, biarkan saja. Tapi, apa yang terjadi dengan ketiga cucunya saat ini? Seorang baler berdarah yang hanya mengenakan emas dan perak. Salah satu hipster non-mainstream dengan berbagai macam warna. Yang gemuk seperti gunung, dengan daging menggantung di paruhnya. Masing-masing dari mereka sangat mesum. Jika dunia luar mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Hati dewa leluhur naga sedang mengalami roller coaster yang sangat besar saat ini. Bahkan jika kondisi kultivasinya berada di luar surga, ini adalah momen yang hampir tidak bisa dia tahan lebih lama lagi. Geser, geser. Pada saat ini, dewa leluhur naga menyadari bahwa ada satu kepala yang bergerak ke kiri dan ke kanan di bagian bawah celananya. Ketika dia melihat ke bawah, dia mengeluarkan seteguk darah sekali lagi. Chicken Fat telah menelan potongan daging di paruhnya. Paruhnya kemudian dilumuri noda minyak, yang langsung ia usapkan pada bagian bawah celana dewa leluhur naga. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Saat keduanya saling bertukar pandang, si gemuk ayam yang terlihat polos itu membuka matanya lebar-lebar. Seolah-olah dia hampir tidak bisa menerima semua cinta dari tatapan menawan kakeknya, Chicken Fat menjejalkan kepalanya ke dalam celana kakeknya dengan genit.
Dia sangat malu sekarang. Pada saat ini, Dewa Leluhur Naga bersandar pada sebuah pilar. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak lagi menunjukkan harapan untuk hidup. Jenis dosa apa yang pernah dilakukan oleh Tuhanmu di sini? Dewa Leluhur Naga memiliki keinginan untuk menamparkan semua cucunya sampai mati. Namun, dia tidak berani melakukannya, dia juga tidak sanggup melakukannya. Itu karena dia benar-benar dapat merasakan bahwa garis keturunan ketiga cucunya sangat mirip dengannya. Semuanya berasal dari sumber yang sama. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Dewa Leluhur Naga. Garis keturunan ketiga cucunya tampak sedikit campur aduk. Anakku, mengapa menantu perempuanku tidak ada? Saat ini, si Feng bertanya. Ketika Ciki mendengar ini, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu saat pikirannya merenung. Dia lalu menjawab dengan sedih, Mumi tersayang, dia sudah meninggal. Bab 823, saatnya melanjutkan. Hal yang paling ditakuti Lin Fan adalah Ciki mungkin dengan bodohnya menceritakan bagaimana ketiga putranya yang mesum ini muncul. Jika mereka mengetahui bahwa ketiga anak mesum ini adalah keturunan unggas peliharaan, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka. Menurut Lin Fan, mereka mungkin akan meledak. Bagaimana dia mati? Si Feng bertanya. Kesulitan saat melahirkan, jawab Ciki. Fakta bahwa seekor unggas peliharaan berhasil melahirkan 3 orang mesum seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Lin Fan untuk waktu yang lama. Secara teori, jumlah spirit ki yang dibutuhkan dalam proses melahirkannya sudah cukup untuk menyedot unggas peliharaan dengan bersih. Tidak disangka dia bisa bertahan sampai sejauh itu. Tapi, yang tidak diketahui Lin Fan adalah ketika ayam betina sedang mengandung ketiga orang mesum kecil ini, Zhang Ergo dan yang lainnya telah bekerja keras. Eliksir yang tak terhitung jumlahnya diumpankan ke unggas peliharaan ini dengan penuh dedikasi. Jika ada orang luar yang mengetahui hal itu, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Itu terlalu boros. Hais, anakku, kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku ingin tahu dari ras apa dia berasal. Jika ada kesempatan, aku akan pergi mengunjungi mereka bersama ayahmu. Si Feng menghibur. Ciki mengedipkan matanya dengan tatapan kosong dan berpikir sejenak. Dia kemudian menjawab, saya pikir itu adalah perlombaan ayam betina. Balapan ayam. Balapan macam apa itu? Baik Dewa Leluhur Naga maupun Si Feng tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang perlombaan itu sebelumnya. Lin Fan juga sama terkejutnya. Hen ibumu, perlombaan ayam berdarah itu tidak lain adalah perlombaan, setelah kamu tumbuh dewasa, kamu akan dilemparkan ke dalam panci panas untuk dimakan. Perlombaan ayam ini adalah ras yang termasuk dalam dunia Xuan Huang. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan 10 ras binatang buas kuno-kuno, ras ini juga memiliki beberapa kemampuan. Saat fajar menyingsing, ayam akan berseru dengan keras untuk melahirkan datangnya kehidupan bagi makhluk hidup di dunia. Bagi makhluk hidup di dunia Xuan Huang, pentingnya ayam adalah yang tertinggi, dan nilai mereka amalan sama dengan surga. Lin Fan dengan tegas menjelaskan jalan keluarnya. Meskipun Dewa Leluhur Naga dan Si Feng tidak tahu apa sebenarnya ras ayam ini, ketika mereka mendengar tentang cara mulia yang digambarkan Lin Fan, mereka juga mengangguk setuju. Meskipun masih ada jarak untuk bisa dibandingkan dengan 10 binatang kuno-kuno, itu juga tidak terlalu buruk. Pada saat ini, Lin Fan tidak ingin melanjutkan lelucon ini dengan Dewa Leluhur Naga. Dia kemudian menunjuk ke Ciki. Ciki benar-benar memahami maksud Lin Fan sampai ke intinya. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, Ibu tersayang, aku lapar. Ya, ibu tersayangmu akan segera membawamu ke sana. Saat Dewa Leluhur Naga mendengar ini, dia terdiam sejenak. Itu adalah simpanan harta karunnya sendiri. Dia sedikit enggan membiarkan siapapun masuk begitu saja. Namun, di bawah tekanan kuat dari Si Feng, dia tidak berani untuk tidak patuh dan hanya bisa menyetujuinya secara diam-diam. Awalnya, Lin Fan tidak memiliki hak untuk masuk. Namun, dengan bantuan Ciki dan ketiga anak ayam kecilnya, dia tetap berhasil masuk. Bahkan jika Dewa Leluhur Naga memiliki ribuan emosi keengganan, dia tidak punya pilihan dalam masalah ini saat ini. Ketika Lin Fan melihat gerbang batu di depannya, dia merasa bersemangat dari atas ke bawah. Ini adalah simpanan harta karun Dewa Leluhur Naga. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya? Buka, Si Feng menatap lurus ke arah Dewa Leluhur Naga. Dewa Leluhur Naga merasakan sedikit keengganan di hatinya. Tapi, di bawah tekanan wanitanya, dia hanya bisa menghela nafas dan membuka pintu tempat penyimpanan harta karun. Ledakan, simpanan harta karun terbuka saat aura harta karun yang kental menyembur keluar dari celahnya. Merasakan aura harta karun yang kental dari dalam, Lin Fan mau tidak mau mengakuinya di dalam hatinya. Hanya sedikit aura harta karun yang muncul, dan jenis kekuatan yang muncul bersamanya, sudah cukup baginya untuk mengetahui berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya. Ras naga kolosal dapat dianggap sebagai salah satu ras terkaya yang pernah ada. Ambil apapun yang kamu suka. Jangan bersikap sopan sama sekali, kata Zi Feng. Lin Fan tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam diam. Adapun Ciki dan ketiga anak ayamnya, mereka tidak ragu sama sekali saat mereka langsung masuk ke dalam simpanan harta karun. Lin Fan mengikuti dari belakang. Zi Feng, ini tidak terlalu bagus, kan? Membiarkan manusia masuk ke dalam simpanan harta karun. Jika ini terjadi, pada saat ini, ketika hanya mereka berdua yang tersisa di luar dunia, Dewa Alam Leluhur Naga bertanya.
Kenapa tidak? Kamu tidak tahan. Xi Feng membalas. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa bukanlah ide yang baik membiarkan manusia masuk ke dalam simpanan harta karun kita. Dewa leluhur naga bisa merasakan jantungnya berdarah. Ini adalah harta karun yang dia kumpulkan tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika manusia ini ingin membersihkan seluruh simpanan harta karun, apa yang harus dia lakukan? Apa yang tidak terlalu bagus tentang itu? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa anak kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia ini? Dan juga, apa gunanya kamu menyimpan begitu banyak harta? Kecuali jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menemukan orang lain dengan setelah aku mati. Xi Feng, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku, Huang Wusheng, menjadi orang seperti itu? Sekali lihat saja aku tahu kamu tidak jujur. Bukankah kekayaanmu akan diwariskan untuk anak kita di masa depan juga? Dan sekarang, untuk apapun yang ingin diberikan oleh anak kita, sebaiknya kamu tidak memberikannya, beri aku omong kosong itu. Setelah bencana surgawi ini selesai kali ini, kamu harus mundur dari posisimu. Baiklah, ... Astaga, ini bahkan lebih kaya dari seluruh dunianya sendiri. Ketika Lin Fan memasuki simpanan harta karun, dia terpesona oleh pemandangan di depannya. Di dalam kehampaan, ada kumpulan harta karun yang mengambang di mana-mana. Senjata Dao. Itu semua adalah senjata Dao. Dan beberapa dari senjata Dao itu tidak memiliki master sama sekali. Satu persatu, roh senjata terbang di sekitar simpanan harta karun dan bersenang-senang bermain-main. Faktanya, bahkan pil-pil yang disimpan di sini telah melahirkan roh pil mereka sendiri. Lin Fan buru-buru melihat sekeliling untuk melihat Ciki. Pada saat dia menemukannya, Ciki sudah melompat ke tumpukan pil dan meneguk nyawanya. Ini benar-benar kaya. Kehidupan Ciki terlalu bagus saat ini. Lin Fan menyesali. Berdasarkan sumber daya simpanan harta karun di sini, bahkan 10.000 sekte tidak akan mampu membandingkannya. Lin Fan telah mencari pil Seng Yang selama ini. Oleh karena itu, tidak satu pun dari harta dan pil ini yang dapat membuat Lin Fan tertarik. Selama dia memiliki bahan yang cukup, dia bisa membuatnya juga. Pada saat ini, Lin Fan terhenti dengan langkah kakinya. Yang dia lihat di depannya hanyalah seekor naga yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu berputar dan melingkar sampai ke surga. Saat naga itu membuka mulutnya yang besar, pil Seng Yang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya. Ini. Ketika Lin Fan melihat ini, dia benar-benar bingung. Dalam satu tarikan napas, jumlah pil Seng Yang dimuntahkan tak terhitung banyaknya. Benar-benar surga yang memberontak. Sungai pil Seng Yang. Ini adalah sungai pil Seng Yang sebenarnya. Satu demi satu, naga pil Seng Yang raksasa berputar ke langit. Setiap naga terdiri dari 100 miliar pil Seng Yang. Pada saat ini, Lin Fan sangat ingin menuai semuanya begitu saja. Tapi, saat dia mempertimbangkan fakta bahwa dia berada di wilayah orang lain, dia menyadari betapa tidak masuk akalnya jika dia hanya membersihkan semuanya. Menyapu jubahnya, Lin Fan membawa 10 naga pil Seng Yang ke dalam surganya. Itu menghasilkan 1 triliun untuknya sekarang. Lin Fan tidak tahu apa batas toleransi dewa leluhur naga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sedikit demi sedikit untuk menguji sikapnya terhadap hal tersebut. Di luar, tidak kusangka pemuda itu akan mengambil 1 triliun pil Seng Yang secara langsung. Dewa leluhur naga terus mencermati apa yang terjadi di dalam. Namun, dia menyadari bahwa manusia ini tidak menginginkan apapun selain pil Seng Yang. Meskipun pil Seng Yang bukanlah sesuatu yang terlalu berharga bagi ras naga kolosal, 1 triliun masih merupakan sesuatu yang keterlaluan. Kamu patah hati hanya karena 1 triliun. Apakah kamu masih dewa leluhur naga? Kata Xi Feng. Itu 1 triliun. Bahkan jika aku memiliki formasi dewa naga yang hebat, mereka akan membutuhkan 1000 tahun untuk menghasilkan sebanyak ini. Dewa leluhur naga berteriak kesakitan. Anak itu akan pindah lagi. 1 triliun lagi. Tidak, aku harus menghentikan ini. Menyadari bahwa pihak lain telah menerima triliunan lagi, Dewa leluhur naga langsung panik. Dewa leluhur naga sedang putus asa saat ini. Dalam waktu singkat, 2 triliun pil Seng Yang hilang begitu saja. Saat ini, nyali Lin Fan memang semakin berani. Ketika dia mengambil 2 triliun pertama, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa dia mungkin meminum terlalu banyak. Tapi, ketika dia menyadari bahwa Dewa leluhur naga tidak mengeluarkan perbedaan pendapat apapun, nyali Lin Fan semakin besar. Masih banyak lagi. Lin Fan memeriksa sisa pil Seng Yang di simpanan harta karun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa 2 triliun yang dia ambil hanyalah setetes lautan, tidak cukup untuk menimbulkan rasa gatal atau sakit. Karena itu masalahnya, saatnya untuk melanjutkan. Bab 824/10 triliun diperoleh. Ini tampak seperti formasi yang dimaksudkan untuk mengolah pil Seng Yang secara terus-menerus dan tanpa henti. Bahkan pohon parasol mistis pun tidak bisa dibandingkan dengan ini. Dalam satu tarikan napas, jumlah pil Seng Yang yang dihasilkan bisa memenuhi lautan. Saat ini, Lin Fan telah meraup 2 triliun pil Seng Yang. Jika dia bisa membersihkan seluruh simpanan harta karun ini, pasti jumlahnya cukup untuk menghasilkan 10 triliun. Tapi masalahnya adalah, jika dia ingin menghapus semuanya, dia mungkin harus menghadapi murka Dewa leluhur naga. Meskipun Lin Fan dapat dianggap sebagai seseorang yang berkulit tebal, dia tidak mungkin bisa menyapu bersih pil Seng Yang dari seluruh simpanan harta karun ini.
Itu akan sedikit berlebihan. Lin Fan terbang ke dalam kehampaan dan membuka telapak tangannya untuk menyentuh naga kolosal yang membuka mulut besarnya. Ding! Formasi naga langit, kehadiran roh esensi dari setiap generasi dewa leluhur naga dari ras naga kolosal. Menelan dan memuntahkan Saint Spirit Ki ke dalam pil Seng Yang. Ya ampun, betapa menyedihkan kehidupan yang dijalani generasi sebelumnya dari dewa leluhur naga. Tak disangka mereka bahkan tidak bisa beristirahat setelah kematian mereka, dan harus memuntahkan pil Seng Yang siang dan malam. Lin Fan mengerucutkan bibirnya sambil berkata. Di saat yang sama, Lin Fan merasa sedikit kecewa. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu membuat formasi naga langit di dalam Firdausnya juga. Tapi, sepertinya hal itu mustahil saat ini. Di manakah dia bisa menemukan roh esensi para dewa leluhur naga? Jika dia melakukan ini, seluruh ras naga kolosal mungkin akan menyerang nyawanya. Lupakan, saatnya tanganku menjelajah dan menyentuh lebih banyak lagi. Tapi, tangan Lin Fan ini jauh dari kekacauan. Sama seperti itu, triliunan pil Seng yang lainnya disimpan di Firdausnya. Dia kemudian berhenti dan menunggu dengan sabar. Jika pihak lain tidak senang dengan hal itu, dia pasti akan terbatuk-batuk. Lin Fan kemudian akan menjadi pria yang bijaksana dan pergi. Itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Di luar, lihatlah, manusia rakus itu telah meminum 1 triliun lagi. Itu berarti 3 triliun pil Seng Yang. Dewa leluhur naga mengeluh kesakitan. Itu berarti 3 triliun. Bagi ras naga kolosal, itu adalah kekayaan yang setara dengan surga. Meskipun ras naga kolosal mungkin sangat kaya dan kuat, itu karena mereka telah mengumpulkan kekayaan dan kekayaan mereka selama beberapa generasi. Apa yang membuatmu patah hati? Apa menurutmu putra kita dan ketiga cucu kita itu tidak bernilai 3 triliun? Si Feng bertanya. Tidak, istriku. Hanya saja manusia itu terlalu serakah. Jika aku tidak menghentikannya, dia akan menghabiskan seluruh simpanan pil Seng yang kita hingga bersih. Meskipun tingkat kultivasi dewa leluhur naga sangat menantang, kini setelah pil Seng yang sebanyak ini tersapu, hatinya sangat sakit. Meskipun Ciki adalah putranya, harus ada masa penyangga baginya untuk mulai membangun hubungan apapun dengannya. Memang kenapa kalau dia menyapu bersihnya? Apa ras naga kolosal kita punya kemurahan hati yang begitu kecil di hati kita? Dia sudah bersusah payah membesarkan anak cucu kita. Jangankan 3 triliun, kalau dia mau ambil semuanya, aku rela berikan semuanya. Jawab si Feng. Ketika dewa leluhur naga memandang istrinya sendiri, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Ini semua pendapat pribadi istrinya. Jika dia disingkirkan, bagaimana mereka akan menjalani hidup mereka mulai sekarang dan seterusnya? Namun, demi menenangkan istrinya, dewa leluhur naga hanya bisa menahan kata-kata itu di tenggorokannya. Tapi, matanya masih menatap tajam ke arah Lin Fan. Seolah-olah Lin Fan akan bertahan lebih lama lagi, dia akan melakukannya dengan orang ini. Aneh sekali. Tak disangka dia belum turun tangan. Sepertinya dia setuju jika aku mengambil lebih banyak waktu. Hati Lin Fan sedikit membeku, berpikir bahwa ras naga kolosal terlalu murah hati. Seandainya dia tahu bahwa ras naga kolosal akan semurah ini, dia tidak akan bertarung dengan mereka sejak awal. Dia bahkan akan berusaha semaksimal mungkin menjaga hubungan baik dengan mereka. Lin Fan memandangi pil Seng Yang yang bernilai lautan itu. Hanya dengan melihatnya saja dan dia tahu bahwa masih ada beberapa triliun yang tersisa. Saat ini, ia hanya kekurangan sekitar 5,4 triliun pil Seng Yang dari 10 triliun pil Seng Yang miliknya. Jika dia tanpa malu-malu mengambil semua itu sekaligus, dia bertanya-tanya apakah sesuatu akan terjadi. Kak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengambil apapun? Saat ini, Ciki terbang sambil melompat-lompat. Lin Fan bertukar pandang dengan Ciki. Segala sesuatu yang perlu dikomunikasikan dipertukarkan melalui tatapan mereka. Keduanya tetap diam, hanya menatap mata satu sama lain dalam diam. Lin Fan lalu menganggukkan kepalanya, dan Ciki melakukan hal yang sama. Kak, jangan khawatir. Ini rumahku. Aku sudah menemukan orang tuaku. Apa yang menjadi milik mereka adalah milikku juga. Karena kamu menyukai pil Seng Yang, Kak, tolong ambil lebih banyak lagi. Pada saat ini, Ciki melebarkan sayapnya dan mengepakkannya, menyebabkan munculnya tornado. Lusinan naga pil Seng Yang tiba-tiba tersedot oleh kekuatan kuat ini dan memasuki surga Lin Fan. Kak, ini hadiahku untukmu. Ayo kita berangkat. Ciki tidak menunggu jawaban Lin Fan saat dia langsung melesat ke pintu keluar. Ketika dewa leluhur naga di luar melihat hal ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Isi sampah ini. Aku. Dewa leluhur naga menggigil tak terkendali seolah-olah dia tidak mampu menerima kekalahan ini. Apa? Ini pertama kalinya putra kita memberikan hadiah kepada seseorang. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan mendukungnya? Si Feng menatap tajam ke arah dewa leluhur naga dan berkata dengan nada tidak senang. Istriku, kita tidak bisa memanjakannya seperti itu. Meskipun keluarga kita mungkin cukup kaya, kita tidak mampu memberikan segalanya kepada orang lain seperti ini. Tidak, aku harus mengambil tindakan dan menahan ini. Itu adalah hal yang buruk. Penuh 25% dari seluruh simpanan pil Seng yang kami. Kata dewa leluhur naga dengan hati yang sedih. Baiklah, lanjutkan. Tentu, silakan. Saat kamu pergi, aku akan membawa putraku dan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah ibuku.
Karena ras naga kolosalmu tidak mampu membeli hadiah tersebut, ras Phoenix kami akan melakukannya membelinya kalau begitu. Si Feng menjawab dengan dingin. Ketika Dewa Leluhur Naga menangkap ekspresi istrinya, dia tahu bahwa istrinya sama sekali tidak bercanda. Akhirnya, dia mengalah sambil menghela nafas sedih. Sungguh suatu kerugian besar jika mengakui anak ini, bukan? Pada saat ini, Lin Fan sangat gembira. Dia benar-benar mendapatkan 10 triliun pil Seng Yang. Bahkan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno tidak dapat bersaing dengan kekayaan ras naga kolosal. Namun setelah dipikir-pikir, hal ini juga seharusnya terjadi. Bagaimanapun, ras naga kolosal telah mengumpulkan ini selama beberapa generasi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk tertinggi. Ketika mereka sampai di pintu masuk, ada layar cahaya terang yang menutupi Lin Fan dan Ciki di dalamnya. Saat berikutnya mereka muncul kembali, Lin Fan sudah bisa melihat ekspresi sedih Dewa Leluhur Naga. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Karena dia telah mengambil begitu banyak barang, wajar saja jika Lin Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Rumor mengatakan bahwa hati Dewa Leluhur Naga sangatlah murah hati. Sepertinya kamu benar-benar membenarkan rumor tersebut. Sepertinya aku telah meminum terlalu banyak pil Seng Yang, jadi sebaiknya aku mengembalikannya. Tentu-tentu, saat Dewa Leluhur Naga mendengar kata-kata ini, hatinya melonjak kegirangan. Dia tidak sabar menunggu Lin Fan segera mengembalikannya. Tidak apa-apa. Ini hadiah untukmu dari ras naga kolosal. Tolong simpan. Si Feng tersenyum. Nada suaranya kemudian tiba-tiba berubah saat dia bertanya kepada suaminya dengan nada penuh implikasi. Suamiku, bagaimana menurutmu? Dewa Leluhur Naga memandang istrinya sendiri, dan kemudian ke Lin Fan. Akhirnya, dia menutup matanya dengan lembut dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Ini adalah hadiah untukmu dari ras naga kolosal. Saat kata-kata ini keluar, Dewa Leluhur Naga bahkan bisa merasakan hatinya tertusuk. Perasaan pahit dan masam itu. Oh, betapa menyenangkan rasanya. Tak disangka dalam waktu kurang dari 2 jam, dia akan kehilangan triliunan pil Seng Yang, dan mendapatkan seorang putra dan 3 cucu. Siapa di dunia ini yang bisa membandingkannya dengan dia dalam hal seperti ini? Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Pada saat ini, Lin Fan diliputi kegembiraan di hatinya. Ini adalah kekayaan yang jatuh dari langit. Namun, Lin Fan sudah siap untuk meraup banyak uang ketika dia pertama kali membawa Ciki ke sini untuk mencari kerabatnya. Dan memang, hal itu tidak melampaui harapannya. Penuaiannya bagus dan baik. Hanya saja, dia tidak tahu bagaimana jadinya jika dia membawa Ciki ke balapan Phoenix. Itu adalah sesuatu yang dia nantikan saat ini. Bab 825, Dalang di balik layar. Setelah itu, Ciki dan ketiga putranya yang mesum mengikuti Si Feng dan Dewa Leluhur Naga lalu pergi. Dalam pertemuan 3 generasi ini, tentu saja banyak hal yang ingin mereka bicarakan satu sama lain. Adapun Lin Fan, dia sangat menganggur saat ini. Awalnya, dia ingin permaisuri naga Shen Wu membawanya berkeliling dengan santai. Namun, permaisuri naga Shen Wu sekarang memiliki fobia terhadap Lin Fan setelah pemukulan itu. Saat dia melihatnya, dia akan melarikan diri seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bahkan tidak ada cara untuk menahannya. Sejak kapan aku menjadi seseorang yang begitu menakutkan sekarang? Tak kusangka cewek baik seperti itu akan hancur karena aku mempermainkannya. Sayang sekali, sungguh, sayang sekali. Lin Fan mengeluh sebelum dengan santai berjalan di sekitar markas ras naga kolosal. Pangkalan ras naga kolosal ini terlihat sangat primitif dari luar, dan sama sekali tidak mewah. Namun, bagian dalamnya sangat glamor sehingga sedikit mengejutkan. Melihat semua anggota ras naga kolosal yang berjalan satu demi satu, Lin Fan memiliki keinginan yang buruk untuk ingin merampok mereka demi putaran yang bagus. Pada saat ini, Lin Fan merasa dia baru saja melakukan hal yang sangat buruk. Dia seharusnya tidak membawa Ciki kembali untuk mencari kerabatnya. Sebaliknya, dia seharusnya merampok seluruh ras naga kolosal dalam satu putaran besar. Ketika dia menimbulkan kemarahan mereka yang mematikan, dia akan membawa Ciki kembali untuk mengakui mereka. Pada saat itu, semuanya akan beres dengan baik dan keren. Tapi, sudah terlambat baginya untuk melanjutkan rencana itu sekarang. Selain ras naga kolosal dan ras Phoenix, masih ada 8 ras 10 binatang buas kuno-kuno lainnya. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahinya satu demi satu dan mengumpulkan lebih banyak pil Seng Yang. Pada saat itu, dia dapat meningkatkan dunia Xuan Huang ke bentuk puncaknya dalam satu gerakan. Betapa hebatnya hal itu. Semakin Lin Fan memikirkannya, semakin masuk akal hal itu. Semuanya akan terjadi nanti. Dia akan menunggu sampai Ciki selesai dengan reuni keluarganya, lalu membawanya untuk melakukan perampokan. Namun, pada saat ini, Lin Fan merasa sudah waktunya dia kembali dan melihat seperti apa dunia Xuan Huang. Dengan 10 triliun pil Seng Yang di tangannya, dia sekarang memiliki 2 kegunaan ajaib untuk dicoba. Yang pertama adalah 100 tahun dalam satu pikiran. Dia bisa membuka cheat besar itu untuk memungkinkan seluruh kekuatan dunia Xuan Huang meningkat dengan cepat. Yang lainnya adalah harta berharga yang turun dari surga. Hal itu memungkinkan dunia Xuan Huang memperoleh lebih banyak tempat rahasia atau harta karun, sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh dan mencarinya. Namun, mengingat situasi saat ini, 100 tahun dalam satu pikiran adalah yang paling penting.
Meningkatnya kekuatan mereka dengan cepat akan memberi mereka kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi bahaya yang akan datang. Siapa di dunia ini yang tahu kapan dunia tanpa batas akan terbuka? Dan bagaimanapun juga, Lin Fan tahu bahwa terbukanya dunia tanpa batas juga bukanlah hal yang baik. Dia tidak berharap bisa menyelamatkan semua orang. Tapi setidaknya, Lin Fan ingin memastikan dunia Xuan Huang aman. Di dalam rumah, Lin Fan memeriksa situasi dunia Xuan Huang. Segalanya telah berjalan sesuai dengan rencana indah Lin Fan. Di bawah pengaturan Sekte Kemuliaan, semua sekte besar dan bahkan beberapa sekte kecil mulai berkumpul, dan membentuk aliansi. Karena tipe tubuh khusus Wang Xiaoming, dia telah menarik balas dendam dari anak-anak takdir yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Wang Xiaoming, ini adalah periode waktu di mana kebahagiaan dan kesakitan hidup berdampingan. Beberapa anak takdir dipermainkan Wang Xiaoming, sementara di sisi lain, beberapa dari mereka melakukan hal yang sama padanya. Namun, setiap saat, Wang Xiaoming selalu menjadi orang yang mendapat manfaat darinya. Kehidupan seperti itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesenangan luar biasa bagi Wang Xiaoming. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran Lin Fan. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika semua anak takdir akhirnya mencapai kondisi puncaknya. Akankah Wang Xiaoming berubah menjadi penjahat besar saat itu dan dibunuh oleh massa? Ah, Xiaoming, mulai hari ini, kamu juga bisa dianggap sebagai dermawan terbesar bagi dunia Xuan Huang. Lin Fan menyesali dalam hatinya. Namun, dengan adanya dia, bahkan jika ada yang menginginkan Wang Xiaoming mati, mereka harus bisa membunuhnya di bawah pengawasan Lin Fan terlebih dahulu. 100 tahun dalam satu pikiran berarti waktu akan mengalir dengan cepat di dunia Xuan Huang dalam sekejap mata. Namun, agar semua orang tidak khawatir, Lin Fan pergi untuk memberitahu mereka. Hal ini terutama terjadi pada Xuan Yunxian. Jika dia menghilang selama 100 tahun begitu saja, bukankah dia akan menjadi gila? Meskipun itu hanya sekejap mata bagi Lin Fan, itu adalah 100 tahun yang benar-benar solid bagi penduduk dunia Xuan Huang. Hais, kalau saja aku bisa bertahan hidup hanya dengan berkultivasi untuk meningkatkan kondisi kultivasiku juga. Betapa menyenangkannya itu. Lin Fan mulai merasakan sedikit rasa iri terhadap 100 tahun dalam satu pemikiran ini. Namun, agar tingkat kultivasinya naik, dia harus bergantung pada poin pengalaman. Tanpa poin pengalaman, bahkan jika dia duduk di sana selama 100 tahun, itu tidak berarti omong kosong. Sekarang Zhong Hentian mengendalikan Sekte Kemuliaan, Lin Fan menyuruhnya keluar dan merekrut beberapa murid. Orang-orang ini tidak lain adalah orang-orang yang telah didatangi Wang Xiaoming. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah anak-anak yang ditakdirkan. Lin Fan juga telah memeriksanya dengan kehendak surga dunia Xuan Huang. Saat itulah dia mengetahui bahwa anak-anak yang ditakdirkan harus diciptakan agar kehendak surga dunia Xuan Huang terus menguat. Hal itu akan mendorong kemajuan seluruh dunia Xuan Huang. Setelah semuanya diserahkan, Lin Fan mengangkat jarinya dengan lembut, dan naga pil Seng Yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuh Lin Fan. 100 tahun dalam satu pemikiran. Seketika, kekosongan itu beriak saat naga pil Seng Yang tak terbatas bergemuruh dan menyembur ke dunia Xuan Huang. Jumlah energi yang sangat besar ini hampir cukup untuk membuat dunia Xuan Huang meledak. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang bersinar. Karena keberadaan sistem tersebut, menyebabkan naga pil Seng Yang dicerna sepenuhnya dan diubah menjadi energi, mendorong pergerakan waktu. Berkedip, berkedip. Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Sungai waktu yang panjang melayang di hadapannya. Di sungai waktu ini, ada banyak sekali benang yang terhubung dengannya. Setiap benang dipercayakan kepada satu makhluk hidup. Ini adalah benang merah nasib makhluk hidup di dunia Xuan Huang. Tetapi pada saat ini, dari balik layar, Lin Fan memberikan dorongan yang kuat. Dengan itu, nasib banyak orang mulai berubah. Dalam sungai waktu itu, ada 10.000 benang yang terhubung ke tubuh Wang Xiaoming. Lin Fan mengibaskannya dengan rasa ingin tahu saat dia memeriksanya. Zhong Hao, murid yang saleh. Dia akan memiliki kondisi kultivasi tingkat menengah surgawi kecil dalam kehidupan ini. Umur 103 tahun. Kematian karena sebab yang tidak wajar. Ini adalah takdir aslinya. Namun seiring berjalannya waktu, kata-kata tersebut mulai menghilang dan berubah. Mengganti mereka adalah takdir lain. Zhong Hao, murid yang saleh. Karena dia bertemu Wang Xiaoming, nasibnya berubah. Dia akan memiliki kondisi budidaya tingkat surgawi tingkat 10. Umur keabadian. Tak disangka karena campur tangannya, nasib banyak orang di dunia Xuan Huang ini akan berubah. Namun, ada sesuatu yang membuat Lin Fan merasa canggung. Ini akan menjadi nasib buruk bagi Wang Xiaoming. Awalnya, tidak banyak benang nasib yang dikaitkan dengan tubuh Wang Xiaoming. Tak disangka setelah 100 tahun, akan ada 10.000 dari mereka. Bukankah ini berarti Wang Xiaoming pasti telah mengejek anak takdir yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun? Saat dia memikirkan kehidupan menyedihkan yang harus dijalani Wang Xiaoming mulai sekarang, Lin Fan merasa merinding. Ding, 100 tahun dalam satu pemikiran selesai. Ding, fungsi 100 tahun dalam satu pikiran dihapus. Astaga, kenapa dihapus? Awalnya, Lin Fan diliputi kegembiraan karena mengira dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat besar. Tapi tiba-tiba, ketika dia mendengar pemberitahuan dari sistem, dia benar-benar bingung.
Bukankah ini membuatnya tidak punya jalan keluar sama sekali? Dengan dihapusnya 100 tahun dalam satu pikiran, bagaimana dia bisa memberikan kecurangan lebih lanjut kepada penduduk dunia Xuan Huang di masa depan? Tipuan, penipuan sialan. Lin Fan tidak pernah menyangka 100 tahun dalam satu pemikiran ini akan menjadi fungsi sekali pakai. Sistemnya sendiri bahkan tidak menyebutkannya sama sekali. Ini, ketidakberdayaan. Ini adalah satu-satunya perasaan yang terlintas di benak Lin Fan saat ini. Ketidakberdayaan yang sangat besar. Bab 826, Inkarnasi Iblis, Wang Xiaoming. Karena 100 tahun dalam satu pikiran adalah fungsi sekali pakai, harta berharga yang diturunkan dari surga secara alami juga harusnya sama. Ini benar-benar penipuan besar. Karena sistem sudah membuatnya seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan Lin Fan? Tentu saja, dia hanya bisa menerimanya. Namun, Lin Fan sedikit penasaran dengan perubahan di dunia Xuan Huang. Dia bertanya-tanya perubahan apa yang akan terjadi dalam 100 tahun ini. Ketika Lin Fan memasuki dunia Xuan Huang, dia menarik napas lembut. Dia menyadari bahwa spirit Qi di dunia Xuan Huang jauh lebih tebal daripada 100 tahun yang lalu. Jumlah ini setidaknya 2 hingga 3 kali lebih banyak. Menyalurkan seluruh akal sehatnya, Lin Fan dapat merasakan bahwa ada banyak makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia Xuan Huang sekarang. Dalam sekejap mata, dia tiba di Glory Sect. Saat ini, Sekte Kemuliaan adalah konsolidasi dari segalanya. Sekte lain yang tak terhitung jumlahnya telah berkembang hingga ribuan mil dalam radius, membentuk kota yang sangat besar. Semua sekte utama dunia Xuan Huang telah bergabung dengan Sekte Kemuliaan, membentuk kekuatan yang sangat berpengaruh. Adapun beberapa sekte yang tidak ingin bergabung, Lin Fan tidak membicarakannya. Semua anak takdir yang telah diejek oleh Wang Xiaoming kini telah direkrut oleh Sekte Kemuliaan, dan sekarang menjadi murid di bawahnya. Tidak ada gangguan besar atas kembalinya Lin Fan ke Sekte Kemuliaan. Dia hanya mengumpulkan orang-orang yang dekat dengannya. Menguasai. Dalam kurun waktu ratusan tahun, kedua bocah nakal itu, Ziqiao dan Jiuling telah lama menjadi wanita langsing dan anggun. Meskipun sepanjang pemikiran Lin Fan itu, dia telah mengirimkan kesadarannya dari waktu ke waktu, itu masih merupakan waktu yang sangat singkat baginya juga. Cepat, betapa cepatnya waktu berlalu. Kedua bocah nakal ini memiliki potensi bawaan yang tak tertandingi. Hanya dalam 100 tahun yang mereka habiskan seperti biasa, kondisi kultivasi mereka sekarang berada pada level surgawi 7, kondisi semua dalam satu. Lin Fan memandang mereka berdua. Mereka tidak meninggalkan satu sama lain kemanapun mereka pergi. Fakta bahwa kedua bocah nakal ini sekarang bersama selamanya adalah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dialah yang membantu mereka bersatu. Bahkan jika dia menyesalinya sekarang, itu tidak ada gunanya. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Fan masih menganggukkan kepalanya dengan puas. Hehe, baik Ziqiao dan Jiuling terkikik. Mereka kemudian menuju ke samping dan mulai bergosip tentang sesuatu yang segar. Ini semua adalah urusan feminin yang tidak bisa dipahami sama sekali oleh pria brutal seperti Lin Fan. Zhang Ergou, Tian Yu, dan Zhong Hentian semuanya juga tiba. Kali ini, Lin Fan benar-benar memahami apa artinya meskipun tempat-tempat mungkin tetap sama, orang-orang akan berubah. Tetapi ketika Lin Fan melihat kondisi kultivasi Mi Qiongqi, dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Bajingan ini tidak mungkin terus berkultivasi dalam pengasingan selama 100 tahun terakhir, bukan? Surgawi tingkat 9, negara bagian 8 Desolates. Qiongqi, jangan bilang kamu terus berkultivasi selama 100 tahun terakhir. Lin Fan bertanya. Itu benar, Guru. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan mempercepat waktu di dunia Xuan Huang. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa setiap orang secara alami akan menuju ke pengasingan. Tidak mungkin saya sendiri yang tidak melakukan hal itu juga. Karena itu, aku mengunci diriku di ruang rahasia sampai sekarang. Jawab Mi Qiongqi. Saat Lin Fan mendengar ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Ibu Asterisker ini benar-benar gila. Tapi ini juga bagus. Fakta bahwa seluruh kekuatan dunia Xuan Huang dapat ditingkatkan secara keseluruhan adalah sesuatu yang paling ingin dilihat Lin Fan. Namun, mengingat kekuatan mereka saat itu, tidak peduli seberapa besar potensi bawaan mereka, semuanya akan sia-sia. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Pada saat dunia tanpa batas terbuka, mengingat kondisi budidaya mereka, mereka bahkan tidak akan membuat umpan meriam. Suami, pada saat ini, Xuan Yunxian berjalan dengan cepat. Dalam 100 tahun terakhir, orang yang paling banyak dikirimkan kesadarannya oleh Lin Fan adalah Xuan Yunxian. Oleh karena itu, dia tidak melihat sesuatu yang berbeda pada dirinya. Namun, tingkat kultivasi Xuan Yunxian sudah berada pada level surgawi ilahi 8, kondisi ramuan universal saat ini. Lin Fan tahu bahwa alasan mengapa orang-orang di sekitarnya dapat meningkatkan kondisi kultivasi mereka begitu cepat adalah karena alasan yang memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan dirinya sendiri. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak hubungan dengannya, bahkan setelah 100 tahun, kondisi kultivasi mereka mungkin paling baik adalah tingkat surgawi 3 atau 4. Padahal, bagi mereka yang hanyalah manusia biasa yang bahkan tidak memiliki potensi bawaan yang layak. Mereka hanya bisa berubah menjadi debu dan menghilang bersama dunia ketika umur mereka sudah habis. Ibu pemimpin keluarga. Ibu pemimpin keluarga. Semua orang menyapa dengan sopan. Yunxian,
Alasan mengapa aku mempercepat waktu di dunia Xuan Huang selama 100 tahun adalah agar kita mampu menangani bencana yang akan datang yang akan segera terjadi. Sekarang kondisi kultivasi semua orang telah meningkat, bahkan jika kita menuju ke dunia ini. Di dunia suci kuno, setiap orang akan mampu mempertahankan diri mereka sendiri, kata Lin Fan. Ledakan. Pada saat ini, serangkaian ledakan keras terjadi. Apa yang sedang terjadi? Lin Fan melihat ke kejauhan dan memperhatikan bahwa banyak murid berkumpul, seolah-olah mereka sedang melakukan ekspedisi. Tuan Muda Lin, murid-murid ini adalah orang-orang yang Anda ingin saya rekrut saat itu. Sekarang mereka telah mengembangkan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan semuanya adalah makhluk surgawi tingkat 6 dan 7 yang kuat. Mereka ingin keluar dan menghadapi inkarnasi iblis, Wang Xiaoming, sehingga mereka dapat menyingkirkan dunia kejahatan Xuan Huang. Zhong Hentian tidak tahu siapa sebenarnya Wang Xiaoming, atau hubungan antara Lin Fan dan Wang Xiaoming. Namun, nama Wang Xiaoming adalah nama jahat yang tidak diketahui oleh siapapun di seluruh dunia Xuan Huang. Ada jejak Wang Xiaoming yang tertinggal di setiap bagian dunia Xuan Huang. Di saat yang sama, ada sesuatu yang mengejutkan semua orang. Tampaknya dalam satu atau lain cara, semua jenius di dunia Xuan Huang menyimpan semacam dendam terhadap Wang Xiaoming. Dan tidak hanya itu adalah pertikaian darah yang mereka alami yang sama saja dengan surga. Saat beberapa penjahat di dunia Xuan Huang mendengar nama besar Wang Xiaoming, mereka semua sujud kepadanya dengan rela menjadi bawahannya. Dengan demikian, lahirlah kultus penjelmaan iblis yang agung. Mereka mengobarkan perang berdarah di seluruh dunia Xuan Huang. Setiap kali Wang Xiaoming melangkah keluar, banyak orang jenius yang akan menemui kemalangan. Oh, apakah ini kelompok pertama yang mengepung dia? Lin Fan bertanya. Tidak, dan tidak ada seorang pun yang tahu latar belakang asal-usul Wang Xiaoming. Dia tiba-tiba muncul 80 tahun yang lalu dan mendirikan kultus penjelmaan iblis. Meskipun dia tidak melakukan apapun yang terlalu merugikan dunia, tatanan alam dunia, Wang Xiaoming berspesialisasi dalam menindas orang lain dan mencuri barang berharga mereka. Ini adalah pengepungan ke-138 yang mereka lakukan terhadapnya saat ini. Zhong Hentian menjelaskan. Dan bagaimana pengepungan sebelumnya? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada kerugian di kedua belah pihak. Hal ini terutama terjadi pada para murid jenius. Setiap kali mereka melakukan pengepungan, mereka akan kehilangan barang berharga yang tak terhitung jumlahnya. Dan beberapa dari mereka bahkan akan diintimidasi dan diejek hingga berada di ambang kegilaan. Jika tidak karena faktanya kami telah membersihkan kekacauan dari balik layar, situasinya akan menjadi lebih buruk saat ini. Namun, Wang Xiaoming itu benar-benar orang yang licik. Pernah suatu kali aku pergi bersama saudara Ergou dan yang lainnya untuk membantu juga. Namun, dia berhasil melarikan diri setiap saat. Lambat laun, Wang Xiaoming juga berhasil mengumpulkan sejumlah kekuatan untuk dia. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya lagi. Jika bukan karena fakta bahwa kamu kembali, Master Junior Lin, Mi Qiongqi mungkin satu-satunya yang bisa menghadapinya saat itu. Zhong Hentian juga sangat penasaran terhadap Wang Xiaoming. Ketika Lin Fan mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Sungguh berat bagi Wang Xiaoming. Di masa lalu, dia adalah seorang pangeran hedonis yang tidak peduli pada dunia. Dan, dia secara paksa dipersiapkan oleh Lin Fan menjadi iblis terhebat di antara semua jenius di dunia Xuan Huang. Berdasarkan alur cerita normal, semua penjahat besar pasti akan mati secara mengenaskan pada akhirnya. Kekuatan mereka akan terkuras habis, daging mereka dimakan, roh esensi mereka diinjak-injak, ramuan universal mereka dihancurkan, dan sebagainya. Dan itu bukanlah yang terburuk saat ini. Yang terburuk mungkin adalah ketika semua anggota tubuh mereka lumpuh dan dibiarkan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tuan Muda Lin, saya yakin jika Anda melangkah maju secara pribadi, penjelmaan iblis ini pasti akan tercabut, kata Zhong Hentian. Hais, sebenarnya ini saja. Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan menjelaskan semuanya. Ketika semua orang di sekitar mendengar Lin Fan menceritakan kisah itu, rahang mereka ternganga lebar-lebar, penuh rasa tidak percaya. Memikirkan bahwa pada akhirnya, Wang Xiaoming akan menjadi seseorang yang dibesarkan sendirian oleh Lin Fan. Ini, babak 827, sama sekali tidak memberikan kesempatan. Tidak disangka Master Kultus dari Kultus Penjelmaan Iblis adalah bakat yang dibesarkan oleh Master Junior Lin sendirian. Itu akan menjelaskan bagaimana semua jenius itu tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Zhong Hentian tersentak. Di saat yang sama, dia akhirnya memahami situasinya. Hanya makhluk saleh seperti Master Muda Lin yang bisa mengembangkan bakat seperti itu. Lin Fan terbatuk dengan lembut, menyiratkan bahwa dia selalu luar biasa sejak awal. Masalah ini, tolong jangan biarkan kucing keluar dari tas. Ini akan membawa manfaat besar bagi para murid jenius itu. Ketika kalian bebas dan tidak melakukan apa-apa, tolong atur lebih banyak pengepungan seperti ini. Karena masalah sudah meningkat seperti itu, tentu saja sudah terlambat bagi Lin Fan untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa menindaklanjutinya dan mengembangkannya lebih jauh lagi. Namun, Lin Fan cukup penasaran dengan apa yang dilakukan Wang Xiaoming saat ini. Dia ingin tahu bagaimana orang ini selalu berhasil lolos dari tangan orang-orang ini. Di luar, saudara-saudara senior dan juniorku di sini, Wang Xiaoming adalah musuh kita bersama. Dalam perang salib kali ini, kita harus berhasil.
Kita harus mengalahkan makhluk keji ini dan kembali ke dunia Xuan Huang dengan hari esok yang cerah. Seorang pria berdiri di platform yang ditinggikan dan mengangkat kedua tangannya dengan penuh semangat. Kakak senior Yu Jian benar. Ini adalah pria yang telah menentang Wang Xiaoming selama 98 tahun sekarang. Pada tahun kedua ketika Wang Xiaoming melangkah ke dunia nyata, dia bertemu pria ini di suatu kota di suatu tempat. Dia kemudian disambut dengan segala macam ejekan dan ejekan. Hal itu membuat Yu Jian hampir meledak. Di bawah takdir-takdir, dia kemudian menemukan sebuah pertemuan, dan sejak saat itu, kekuatannya melonjak. Akhirnya, dia direkrut sebagai murid oleh Glory Sect. Di dalam sekte tersebut, dia bertemu banyak sekali rekan murid yang menghadapi situasi yang sama. Ketika dia mengetahui bahwa mereka semua memiliki musuh yang sama yaitu Wang Xiaoming, hubungan mereka semakin terikat, sehingga mereka bisa dibilang seperti saudara-saudara. Hanya ada satu pemikiran di kepala mereka, bunuh orang itu. Sejak saat itu, mereka bekerja keras dalam berkultivasi. Selama ada kesempatan, atau mereka mendengar berita tentang lokasi Wang Xiaoming, mereka akan berkumpul dalam kelompok dan maju untuk mencoba membunuhnya. Namun, dalam 100 tahun terakhir, mereka telah mengambil tindakan sebanyak 138 kali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Meski begitu, mereka tidak membiarkan hal itu membuat mereka putus asa. Faktanya, itu hanya mengobarkan semangat juang mereka. Kali ini akan menjadi yang ke-139 kalinya. Kita pasti telah membunuh Wang Xiaoming di bawah pedang kita. Namun, kita akan membiarkannya pergi dengan mudah jika dia mati secepat itu. Kita harus menyiksanya dengan sangat kejam. Penyiksaan kejam. Petik 2. Wang Xiaoming terkutuk itu. Dia menanggalkan pakaianku dan menggantungku di tembok kota. Kebencianku tidak lain adalah surga. Dia mencuri keahlianku dan menggoda pasanganku. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia sampai aku mencari perseteruan ini. Dia adalah sumber segala kejahatan. Selama aku membunuhnya, aku tidak akan menyesal lagi seumur hidupku. Mari kita berangkat, saudara-saudara. Kali ini, Wang Xiaoming berada di markas 100.000 mil jauhnya dari sini. Kita pasti harus segera menuju ke sana dan tidak membiarkan dia melarikan diri. Baiklah, ayo pergi. Seketika, serangkaian cahaya melesat ke kejauhan. Murid-murid jenius ini memiliki tingkat kultivasi surgawi tingkat 7, sementara beberapa dari mereka berada di tingkat 6. Namun, mereka semua pada dasarnya berada dalam kisaran ini. Bagi para murid jenius ini, mampu berkultivasi hingga mencapai kondisi seperti itu hanya dalam waktu 100 tahun adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, murid-murid lain di sekitar mereka secara alami juga tidak bisa hanya sekedar lewat. Semua orang di sekitar mereka telah meningkatkan potensi mereka tanpa batas waktu, dan telah mencapai kondisi puncak. Karena itu, kondisi kultivasi mereka secara alami juga dapat dilanjutkan hingga selesai. Hanya dalam waktu 100 tahun, mereka berhasil mencapai kondisi budidaya yang sangat tinggi. Hais, agung dan agung. Momentum ini bergerak maju bagaikan seekor naga dengan dampak yang sungguh luar biasa. Lin Fan melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia bertanya-tanya bagaimana Wang Xiaoming telah melakukan dosa-dosanya sedemikian rupa sehingga dia dapat menarik begitu banyak murid jenius untuk melakukan perang salib yang menggembirakan melawannya. Aku akan pergi melihatnya. Sementara itu, kalian berkultivasi saja. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengejar para murid. Dia harus melihat seberapa intens pertarungan antara murid-murid ini dan Wang Xiaoming. Di sebidang hutan yang dingin dan sepi 100.000 mil jauhnya. Ini adalah tempat terpencil dan kosong yang hanya dihuni oleh binatang buas. Hampir tidak ada seniman bela diri yang bisa datang ke sini. Namun, di tempat ini ada seorang pria yang keberadaannya ditakuti oleh seluruh dunia Xuan Huang. Inkarnasi iblis, Wang Xiaoming. Wang Xiaoming berbaring di tempat tidur sambil dilayani oleh pelayan yang tak terhitung jumlahnya. Ini bisa dibilang surga di bumi. Sudah 100 tahun sekarang. Dia telah hidup selama 100 tahun penuh diburu. Kehidupannya sangat suram sejak 97 tahun terakhir. Ya, Wang Xiaoming akan mengakui fakta bahwa dia memang suka menindas orang lain. Namun, semua orang yang pernah dia intimidasi akhirnya berubah menjadi anggota utama dari kekuatan yang memburunya. Ini adalah situasi yang kacau bagi Wang Xiaoming. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah diburu sebanyak 138 kali, dan harus berpindah markas sebanyak 89 kali. Dia praktis berlari mengelilingi dunia Xuan Huang untuk bersembunyi. Belakangan, entah kenapa, ada beberapa penjahat yang tiba-tiba datang mengetuk dan sujud kepadanya sebagai tanda tunduk. Karena itu, namanya yang terkenal mulai menyebar ke seluruh dunia Xuan Huang. Inkarnasi iblis, Wang Xiaoming. Wang Xiaoming sama sekali tidak mau menerima gelar ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Sekarang dunia luar sudah menyebarkannya, apa yang bisa dia lakukan? Adapun Wang Xiaoming saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya. Dia ingin pulang. Tapi sekarang keadaan sudah meningkat hingga titik ini, dia bahkan tidak bisa kembali ke rumah. Betapa tragisnya hal ini. Di masa lalu, ada beberapa kali Wang Xiaoming ingin pulang untuk melihatnya. Namun, setiap kali dia sampai di tengah jalan, beberapa orang akan mengendusnya entah dari mana dan mengikutinya seperti hantu. Mereka kemudian akan mencoba membunuhnya dengan berbagai cara. Baginda Raja, ini tidak bagus. Tidak bagus.
Tepat pada saat ini, suara tergesa-gesa terdengar. Hal ini membuat Wang Xiaoming terkejut. Ada apa? Ada apa? Orang-orang itu datang berburu sekali lagi. Bawahan ini dulunya adalah penjahat yang sangat terkenal. Namun, karena dia terkesan dengan kemampuan Wang Xiaoming, dia kemudian membungkuk hormat atas kemauannya sendiri. Namun setelah dia mulai bertugas di bawah Wang Xiaoming, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka harus pindah rumah hampir setahun sekali, dan diburu orang setiap hari. Mengenai pemikiran untuk meninggalkan Wang Xiaoming, dia juga telah memikirkan gagasan itu sebelumnya. Namun, ada daftar di antara mereka yang memburu mereka. Orang pertama yang terbunuh dalam daftar itu tidak lain adalah Wang Xiaoming. Namun, nama mereka semua juga tertinggal. Seolah-olah mata surga tertuju pada orang-orang ini. Kemanapun mereka melarikan diri, mereka akan selalu ketahuan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa terus menjalani kehidupan yang menyedihkan bersama Raja Agung mereka. Apa, sekali lagi, bukankah mereka baru melakukan pengepungan pada tahun sebelumnya? Sialan, kenapa mereka kembali lagi? Orang-orang terkutuk ini benar-benar tidak memberiku kedamaian sama sekali. Raja Agungmu bahkan belum keluar untuk mengganggu siapapun baru-baru ini. Wang Xiaoming sangat marah. Dia benar-benar marah kali ini. Apakah orang-orang ini adalah binatang buas? Tidakkah mereka tahu cara memberi ruang bagi seseorang untuk beristirahat? Mengabaikan semua perburuan harian, mereka akan melakukan pengepungan seperti ini setidaknya sekali dalam setahun. Berapa banyak orang yang ada di sini kali ini? Wang Xiaoming bertanya. Aku tidak tahu. Jumlah mereka terlalu banyak di rumpun padat itu. Seluruh langit praktis dipenuhi manusia. Pastinya jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Apa, banyak sekali. Apakah mereka benar-benar sangat menginginkan hidupku? Tahun lalu, hanya ada 8.000 orang, dan sekarang, sudah menembus angka 10.000. Ini, saat Wang Xiaoming mendengar ini, dia bingung. Menggoyangkan jarinya untuk menghitung, Wang Xiaoming menyadari bahwa dia telah menindas cukup banyak orang dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Mungkinkah orang-orang ini telah memperoleh semacam pertemuan ajaib sehingga budidaya mereka bisa meroket? Dan sekarang, mereka sudah bisa bergabung dalam pasukan perang salib untuk memburunya. Sialan, orang-orang ini benar-benar berlebihan. Serahkan perintah. Suruh setiap unit waspada, dan kemasi barang-barang mereka untuk bersiap menghadapi perang atau melarikan diri pada saat itu juga. Wang Xiaoming berteriak, "Huff, biarpun nanti kita harus kabur, aku harus memberi mereka pelajaran yang bagus." Ya, babak 828, senjata utama. Penjelmaan iblis, Wang Xiaoming. Keluar dan terima kematian. Berhentilah bersembunyi di dalam sana seperti kura-kura terkutuk. Kemana perginya isi perutmu itu? Wang Xiaoming terkutuk. Berani sekali kau menipuku untuk menjadi tetanggaku dan mencuri istriku. Faktanya, bahkan anak haramnya itu bukan milikku. Bagaimana sekarang aku bisa membalas dendam atas kebencianku yang sangat besar ini? Petik 2. Semua murid jenius di luar sana sangat marah ketika mereka menceritakan pengalaman pahit mereka. Melihat kerumunan orang di langit, Lin Fan kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Ada berbagai macam balas dendam di sini. Ada yang berebut wilayah, ada yang diintimidasi, ada yang istrinya diselingkuhi, ada pula yang ditipu karena sesuatu. Agar dia dapat melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya dalam 100 tahun, bahkan jika Lin Fan tidak ingin terkesan, dia tidak bisa tidak terkesan. Tubuh anak takdir yang dibenci secara abadi memang bukan lelucon. Jumlah kesialan yang dia alami dalam menarik kebencian tidak ada bandingannya. Jika ada penjahat yang menjadi sasaran bahkan oleh salah satu murid jenius ini, mereka harus mengkhawatirkan hal itu sepanjang hidup mereka. Tapi sekarang, mereka bisa melakukannya dengan mudah. Wang Xiaoming langsung mengejek mereka semua. Ini adalah sesuatu yang bahkan dewa tidak bisa hentikan. Lin Fan penasaran selama ini. Dia bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa mengatasi segalanya. Dengan begitu banyak orang jenius, hampir mustahil untuk melarikan diri dari mereka semua kecuali dia memiliki kekuatan yang menantang surga. Dan di antara para jenius ini, yang tertinggi adalah makhluk surgawi tingkat 8, makhluk universal eliksir. Tingkat kultivasi Wang Xiaoming juga harus sebanding. Pada saat ini, suara ledakan terdengar. Kalian semua, jangan berlebihan sekarang. Aku, Wang Xiaoming, sudah lama bersembunyi di hutan, dan mengucilkan diriku dari urusan sekuler. Tapi, kalian datang untuk menyusahkan Raja Agungmu di sini bertahun-tahun kemudian, tahun. Tidakkah menurut kalian itu terlalu berlebihan? Ledakan Wang Xiaoming keluar dari dalam pangkalan. Namun, dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Wang Xiaoming tahu bahwa jika dia berani menunjukkan wajahnya, semua orang ini pasti akan bergegas dan mencabik-cabiknya. Haha, penjelmaan iblis, kamu memanfaatkan kesempatan ketika kami semua lemah untuk menindas kami dengan berbagai cara. Dan sekarang kondisi kultivasi kami sangat memberontak dan kami kuat, kamu memilih untuk gemetar ketakutan. Apakah kamu berpikir melakukan yang bisa menghapus semua dosa kejahatan masa lalumu? Benar, aku sudah lama menunggu hari ini. 98 tahun yang lalu, kamu mempermalukanku dan meremukkanku dengan kasar. Kamu membuatku tidak punya harga diri lagi di hadapan wanita yang kucintai. Kembali kalau begitu, kamu seharusnya mempertimbangkan hasilnya seperti itu. 70 tahun yang lalu, kamu menipuku untuk mendapatkan harta yang paling berharga, memotong jalanku menuju keabadian.
Namun, surga tidak menyerah padaku, dan membiarkanku menemukan rahasia yang lebih besar lagi. Kini setelah kultivasiku cukup berhasil, sudah waktunya kamu mati. 60 tahun yang lalu, kakakku hanya menghinamu dengan satu kalimat, namun, kamu mematahkan keempat anggota tubuhnya dan hampir membunuh keluarga Shaoku. Ketika aku melihat ayahku memohon belas kasihan padamu di depan mataku, aku, Zhao Wuji, bersumpahlah pada saat itu bahwa suatu hari nanti aku akan membunuhmu dengan tangan kosong. 58 tahun yang lalu, pada malam itu, kamu mengatakan bahwa kamu akan membawaku kawin lari bersamamu. Namun, kamu mengambil kesempatan untuk mencuri pusaka keluargaku. Aku tidak akan pernah beristirahat sampai aku membalas dendam atas hal ini. 57 tahun yang lalu. 56 tahun yang lalu. Di dalam kelompok jenius ini, ada laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari mereka sangat membenci Wang Xiaoming, dan tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Ketika Lin Fan, yang bersembunyi di kehampaan, mendengar keluhan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Wang Xiaoming ini terlalu biadab. Untuk menipu harta seseorang, dia bahkan menipu emosinya. Jika dia baru saja mengajak pihak lain bersamanya saat itu, bukankah dia akan mendapatkan harta mereka juga? Apakah ada kebutuhan untuk mengambil harta karun itu dan bukan pihak lain? Bodoh. Dia terlalu bodoh. Uhuk-uhuk. Wang Xiaoming terbatuk ringan, menyiratkan bahwa dia tidak bersalah. Seseorang tidak harus selalu mengingat masa lalu. Dan bahkan jika seseorang melakukannya, itu harusnya hanya untuk mengenangnya. Aku sudah lama melupakan hal-hal itu, jadi kalian juga harus lebih murah hati. Jika ada sesuatu, biarkan saja, kita duduk dan membicarakannya pelan-pelan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, aku sudah berkali-kali menyesalinya, dan ingin bertobat di hadapan kalian. Tapi, karena kalian semua ada di sini, masuklah dan dengarkan aku jelaskan melalui berbagai hal. Dan, jika kalian masih memiliki amarah yang terpendam, datanglah dan potong aku. Bahkan jika aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Ledakan. Saat Wang Xiaoming selesai dengan kata-katanya, pintu markasnya terbuka. Para jenius saling bertukar pandang satu sama lain, dan menjadi bingung sejenak. Mereka tidak tahu lagi apa yang sedang dilakukan oleh penjelmaan iblis ini. Apa yang kita takutkan? Jumlah kita banyak sekali. Bukannya kita bisa takut padanya. Benar, kita tidak seperti dulu lagi. Biarpun itu pertarungan solo, kita tidak akan kalah darinya. Bahkan jika penjelmaan iblis tidak ingin berperang, kebencian di dalam hati kita telah terakumulasi selama siang dan malam, dan kita tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Jika kita tidak melampiaskannya sekarang, itu akan menjadi sebuah bencana, hambatan besar dalam perjalanan seni bela diri kita ke depan. Ayo kita pergi. Seketika masa mendarat di tanah. Mereka kemudian meningkatkan perhatian mereka untuk mencegah inkarnasi iblis menyelinap menyerang mereka. Namun, kali ini, dengan kekuatan penuh mereka memiliki kekuatan yang tangguh yang harus diperhitungkan. Bagaimana mereka bisa takut pada inkarnasi iblis belaka? Bersembunyi di suatu tempat di kedalaman kehampaan, Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wang Xiaoming. Bisakah dia benar-benar berubah pikiran dalam 100 tahun ini dan sekarang siap melepaskan diri dari urusan duniawi? Tetapi ketika Lin Fan mengalihkan kesadarannya ke seluruh pangkalan, wajahnya berubah. Ibu asterisker ini, Wang Xiaoming masih menjadi Wang Xiaoming yang kacau. Dia tidak berubah sedikit pun. Bagaimana persiapannya? Wang Xiaoming sedang melakukan pemanasan saat ini. Nantinya, itu akan menjadi pelarian yang sangat intens. Baginda, kita semua sudah siap. Semua orang sudah mengemasi barang-barang mereka dan siap untuk melarikan diri. Bagus. Orang-orang ini benar-benar tidak kenal lelah. Kali ini, jika aku tidak memberi mereka kesan yang sangat buruk, mereka akan berpikir bahwa Wang Xiaoming adalah orang yang penurut. Wang Xiaoming berteriak ketika aura seluruh tubuhnya meroket. Hidup Raja Agung. Raja Agung kita tidak terkalahkan. Bagi semua penjahat ini, setelah mereka bergabung di bawah Wang Xiaoming, tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat bertahan di jalan ini sampai akhir. Jika dia bangkit, mereka akan bangkit. Jika dia terjatuh, mereka akan terjatuh. Oleh karena itu, jika mereka ingin mempertahankan hidup, mereka harus bekerja sama sepenuhnya dengan Wang Xiaoming. Suruh semua orang bersiap-siap. Kami akan memberi mereka gambaran bagus tentang semua yang telah kami teliti selama bertahun-tahun. Wang Xiaoming menyatakan. Ya, ... Saat ini di luar pintu, sekelompok orang berdiri di sana. Apakah kalian merasa ada yang salah dengan suasana di sekitar sini? Tidakkah ini terlihat terlalu sepi? Tapi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Meskipun Wang Xiaoming mungkin kuat, menghadapi kita sebanyak ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan kita. Namun, semua orang tetap harus berhati-hati. Wang Xiaoming ini penuh tipu daya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? ... Gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh batu-batu besar tiba-tiba terdengar. Suara apa itu? Tidak bagus. Coba lihat di atas, kawan. Seketika, semua orang menyadari bahwa segala sesuatu di atas kepala mereka telah berubah menjadi hitam pekat. Seolah-olah ada sesuatu yang menutupi langit. Apa ini? Tidak bagus. Benda ini bisa merusak kekuatan kita. Tidak ada gunanya melindunginya. Kekosongan telah ditutup. Wang Xiaoming ini menipu kita. Ayah,
Apa-apaan ini? Kenapa baunya seperti ini? Titik titik titik. Hahaha. Pada saat ini di puncak gunung yang jauh, Wang Xiaoming melayang dengan lembut di sana sambil tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di bawah ini. Lihat kalian sekelompok orang bodoh yang mencoba meniduriku, Wang Xiaoming, hentikan. Kalian masih terlalu pemula. Kembalilah dan berkultivasi mungkin selama 100 tahun lagi. Wang Xiaoming, kamu akan mati dengan mengenaskan. Saat ini, masa sedang marah. Mati atau tidaknya aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Sebaiknya kalian jaga dirimu dulu. Apa yang ada di tubuh kalian saat ini adalah senjata pamungkas yang telah aku, Wang Xiaoming, teliti dengan susah payah selama 30 tahun. Sial, mulai hari ini, kalian akan dipenuhi dengan bau busuk di sekujur tubuh kalian. Bahkan jika kalian berada 1000 mil jauhnya dariku, Raja Agung akan dapat mengendus bau menyengat dari tubuh kalian. Oleh karena itu, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menyerangku secara diam-diam lain kali. Sampai jumpa sekarang, kawan-kawan bau. Wang Xiaoming tertawa terbahak-bahak dan menyapu jubahnya sebelum terbang ke kehampaan. Sepertinya akan ada lebih banyak pria dan wanita lajang di dunia Xuan Huang mulai sekarang. Dunia telah benar-benar berubah. ARGH, Wang Xiaoming. Serangkaian raungan marah meledak ke langit. Namun, saat ini, Wang Xiaoming telah membawa semua orang bersamanya dan melarikan diri jauh. Bab 829, ini adalah urusan yang menyakitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah hampir 100 tahun. Saya telah berkultivasi dengan keras siang dan malam, namun saya tidak dapat membunuh sepotong kanker yang beracun pun. Apa gunanya saya berkultivasi begitu keras sampai seperti ini? Zhao Wuji mengangkat kepalanya dan melolong ke surga dengan kesedihan yang luar biasa. Zat lengket yang menutupi seluruh tubuhnya telah benar-benar menghilangkan watak apapun yang dimilikinya sebagai seorang jenius. Dia mempunyai semacam kesedihan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia melarikan diri sekali lagi. Setiap kali, kami melakukan ribuan persiapan, namun, kami selalu membiarkan iblis ini lolos dari genggaman kami. Ya Tuhan, hatiku sangat sakit. Agar penjelmaan iblis ini membayar harganya, aku telah menghabiskan masa mudaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, aku sudah berusia ratusan tahun, bahkan belum memiliki pasangan. Tak kusangka bahwa hal keji ini sekarang akan mencemari ini teratai salju seperti tubuhku yang murni. Apa yang harus aku lakukan mulai sekarang? Saya tidak ingin hidup lagi. Siapa yang berani mendekatiku lagi mulai hari ini? Seketika, para jenius yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan memuntahkan darah dengan semangat yang terguncang. Akar kultivasi mereka mulai runtuh seolah-olah mereka akan hancur dengan sendirinya kapan saja, dan membuat mereka memasuki kondisi reinkarnasi agar tidak pernah kembali ke lingkaran ini lagi. Mampu berkultivasi ke kondisi kultivasi seperti itu, semua jenius ini memiliki hati yang sangat teguh yang tidak akan bergeming atau bergerak apapun yang terjadi. Namun, setelah diserang oleh Wang Xiaoming, semua kidarah para jenius ini bergemuruh dengan hebat, dan kondisi kultivasi mereka memasuki kondisi yang tidak stabil. Bagi makhluk kuat, hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi. Meskipun semua jenius ini mungkin telah dibantu oleh surga, mereka masih melalui situasi yang sangat berbahaya, dan telah berhasil keluar dari situasi yang sangat mengerikan hidup-hidup juga. Oleh karena itu, hati mereka seharusnya sudah lama dibentuk menjadi tekad seperti baja. Tapi fakta bahwa mereka bisa terdorong ke keadaan seperti itu karena Wang Xiaoming yang meniduri mereka adalah karena kebencian yang terakumulasi selama puluhan dan bahkan ratusan tahun. Memikirkan bahwa mereka akan menyimpan kebencian yang begitu besar terhadap seseorang di dalam hati mereka namun tidak akan pernah bisa membunuh pihak lain setelah bertahun-tahun. Tidak hanya itu, mereka harus menanggung kemunduran yang gila-gilaan setiap saat. Ini adalah penderitaan yang tak tertandingi bagi semua orang jenius ini. Hal ini terutama terjadi kali ini. Apa yang paling sial dan yang lainnya? Ini sepenuhnya telah menembus garis pertahanan terakhir di hati mereka. Penjelmaan iblis, Wang Xiaoming. Aku membencimu. Apa gunanya memiliki kondisi kultivasi ini? Wajah apa yang tersisa jika saya tidak dapat membunuh Wang Xiaoming? Setelah ini, aku mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia Xuan Huang. Aku lebih baik mati daripada menjadi bahan tertawaan banyak orang. Setelah tubuhku mati, jalur seni bela diriku akan berakhir. Aku tidak menyesal. Saudara-saudara senior dan junior, aku akan bergerak terlebih dahulu. Aku sudah muak menanggung kegagalan berkali-kali selama 30 tahun terakhir. Adik laki-laki, maju dulu. Kami akan bergabung denganmu di belakang. Saat ini, Lin Fan juga benar-benar bingung. Apakah ini perlu? Bukankah itu hanya beberapa kegagalan? Apakah mereka harus berada dalam kesedihan dan keputusasaan? Jika mereka semua melakukan bunuh diri sekarang, bukankah usahanya akan sia-sia? Sepertinya itu semua karena aku. Itu karena aku punya hubungan dengan Wang Xiaoming, menyebabkan dia diselimuti oleh kekayaan di sekelilingnya. Oleh karena itu, bahkan jika para jenius ini adalah anak-anak yang ditakdirkan, mereka tidak akan mampu untuk mengakali Wang Xiaoming sama sekali. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa mengingat banyaknya orang jenius yang berkumpul, bahkan jika Wang Xiaoming memiliki kekayaan Lin Fan yang meningkatkannya, dia akan dipukul bola balik dengan keras. Tapi, selain melarikan diri,
dia juga bisa membangun trauma mental di hati para jenius ini. Dan trauma-trauma tersebut ternyata tidak sederhana. Mereka praktis ditujukan langsung pada kehidupan mereka. Pada saat ini, Lin Fan merasa sudah waktunya dia keluar sekarang. Jika tidak, anak-anak takdir ini mungkin akan menjadi tidak berguna. Semua anak takdir ini sangat putus asa. Saat mereka siap untuk mengangkat pedang dan yang lainnya di tangan mereka untuk menebas diri mereka sendiri, mereka mendengar sebuah suara. Batuk. Suara ini seperti jam yang terang dan bersinar yang bergema di seluruh dunia, menggetarkan hati mereka. Tiba-tiba, awan gelap yang mengelilingi mental mereka menghilang saat cahaya bercahaya menyinari jurang tak berujung itu, menerangi hati batin mereka. Kalian semua adalah jenius dari Sekte Kemuliaan, dan ketabahan mental kalian bisa dibilang 1 dalam 1.000.000. Ini hanya satu kemunduran kecil saat ini. Bagaimana kalian bisa mengemukakan niat untuk mati? Lin Fan keluar dari kehampaan perlahan. Punggungnya diterangi dengan sinar cahaya terang yang tak ada habisnya saat aura tak terbatasnya menyebar ke seluruh dunia. Setiap orang berpikir untuk segera sujud hormat. Siapa kamu? Semua jenius ini mengangkat kepala dan memandang Lin Fan dengan curiga. Mereka tidak tahu siapa orang ini. Dan saat Lin Fan siap membuat identitas untuk dirinya sendiri, salah satu jenius di antara mereka tiba-tiba bersujud ke tanah. Itu pendiri Master Lin. Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka akan ada murid yang mengenalinya. Tapi, ketika dia memikirkan kembali patung penghormatan di punggungnya di Sekte Kemuliaan, semua itu muncul di benaknya secara alami. Patung penghormatan itu tampak sama persis dengannya. Selama seseorang melihatnya lagi, mereka pasti akan mengingat seperti apa rupanya, apalagi para jenius yang telah melihatnya selama puluhan tahun. Semua jenius lainnya terkejut satu demi satu. Apa, bukankah pendiri Master Lin telah naik ke dunia atas? Mengapa dia masih di dunia Xuan Huang? Jelas tidak ada kesalahan. Itu pasti pendiri Master Lin. Disposisi itu, ciri-ciri itu, aura itu. Itu pasti dia. Buk, buk, buk. Tiba-tiba, keributan keras terjadi ketika semua jenius berlutut. Salam untuk pendiri Master Lin. Mereka semua sangat akrab dengan Lin Fan. Sejak mereka memasuki Sekte Kemuliaan, entah ada urusan atau tidak, mereka akan selalu mendengar cerita dari generasi yang lebih tua. Dan, semua murid Sekte Kemuliaan di masa lalu semuanya tumbuh di bawah asuhan Lin Fan yang penuh kasih sayang. Dari 9 puncak, Danding Peak adalah yang paling banyak dilatih oleh Lin Fan. Demi budidaya, beberapa murid jenius ini membutuhkan pil juga. Oleh karena itu, mereka tentu saja harus pergi ke puncak Danding, dan dari sana, mereka tentu saja mendengar banyak cerita juga. Namun, mereka tahu bahwa 100 tahun yang lalu, pendiri Master Lin telah menembus penghalang dan naik ke dunia atas. Dengan itu, statusnya sebagai orang terkuat di seluruh dunia Xuan Huang sudah ditetapkan. Semua bangkit. Karena dia sudah terekspos, Lin Fan secara alami mengubah sikapnya dan segera mengeluarkan kesan senior. Sekarang, beritahu aku kawan-kawan, untuk apa semua ini? Bukankah ini hanya sebuah kemunduran kecil? Apakah kalian harus bertindak seolah-olah kalian semua siap mati hanya untuk itu? Kalau begitu, bagaimana kabar kalian? Akan mencari jalan keabadian yang lebih tinggi di masa depan. Lin Fan angkat bicara. Bu Ho, tolong carikan keadilan bagi kami, pendiri Master Lin. Penjelmaan iblis ini, Wang Xiaoming, benar-benar terlalu terkutuk. Dia telah menindas kami selama 100 tahun terakhir. Awalnya, kami berpikir bahwa kami cukup berhasil dalam hal ini. Seni bela diri kita, dan akhirnya bisa mendapatkan kembali martabat diri kita sendiri. Memikirkan bahwa kita akan menemui kegagalan berkali-kali. Dan saat ini, kita bahkan ternoda oleh hal tak tahu malu ini, dan tidak bisa menghadapi dunia luar. Bau busuk ini, siapa di dunia ini yang berani mendekati kita di masa depan? Harapan apa yang masih kita miliki untuk bertarung dengan penjelmaan iblis lebih lama lagi? Melihat ekspresi sedih di wajah para jenius ini, hati Lin Fan juga sama sedihnya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena menaikkan tingkat kesulitan terlalu banyak. Bagi anak-anak yang ditakdirkan ini, Wang Xiaoming bisa dibilang mode tegar. Meskipun dia diburu secara konsisten, dalam proses diburu, dia bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan seluruh pasukan ini tanpa banyak usaha. Ini memang terlalu tragis. Tolong melangkah maju untuk kami, pendiri Master Lin. Kalahkan penjelmaan iblis ini dan kembalikan hari esok yang lebih cerah untuk dunia Xuan Huang. Pada saat ini, banyak murid jenius mulai mengemis. Mereka benar-benar tidak melihat cara apapun untuk bisa mengalahkan Wang Xiaoming ini. Tidak hanya itu, mereka hampir menjadi gila oleh pihak lain itu. Jika pendiri Master Lin mengambil tindakan, segalanya pasti akan menjadi sangat mudah. Aku sudah lama mengetahui tentang penjelmaan iblis ini. Menekannya akan menjadi sesuatu yang bisa kulakukan dengan punggung telapak tanganku. Namun, justru karena itulah guru pendirimu tidak dapat mengambil tindakan. Ini karena dia adalah penghalangmu dalam hal ini, jalur seni bela diri. Hanya ketika kalian mengalahkannya secara pribadi barulah kalian dapat mencapai jalan sejati menuju keabadian dalam seni bela diri. Sejak saat itu, kalian akan mampu meroket, tanpa ada yang bisa menghentikan kalian sama sekali. Petik 2. Jawab Lin Fan. Tapi, kita sudah berduel dengannya selama 100 tahun. Namun, kita belum mendapatkan apapun darinya. Bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan diri mulai sekarang? Semua orang merasa sangat kecewa, hati mereka meluap-luap karena putus asa.
Melihat murid-murid jenius ini, Lin Fan merasakan kacangnya sakit saat dia mengarahkan pandangannya satu demi satu. Untuk sesaat, dia bahkan merasakan kacangnya pecah. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa melanjutkannya di masa depan? Alasan mengapa dia mengembangkan dunia Xuan Huang adalah dengan harapan dapat menciptakan makhluk kuat yang tiada taranya. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam melawan kehendak surga dari dunia suci kuno. Dan saat ini, dia praktis berada di titik puncak kesuksesan. Tapi tak disangka mereka akan kehilangan semangat bertarung satu demi satu. Ini tidak bagus. Bab 830, kalian semua adalah karakter utama alam semesta ini. Hai, lupakan saja. Keadaan kalian saat ini membuat hati guru pendirimu kesakitan. Karena itu masalahnya, guru pendirimu akan meningkatkan potensimu ke kondisi puncakmu sekarang. Tapi pertama-tama, aku harus menyingkirkan semua benda yang ada di tubuhmu ini. Lin Fan memikirkannya sejenak. Jika dia tidak memberikan manfaat kepada orang-orang ini, tidak ada cara untuk menyalakan kembali semangat juang anak-anak takdir ini. Aliran air berputar dan mengalir keluar dari tubuh Lin Fan. Ini adalah elemen air bawaan yang dapat membersihkan apapun di dunia ini. Sekarang iblis kuno besar telah menyelesaikan kelima elemen, itu dapat digunakan dengan sangat mudah, dan mereka juga memiliki kemampuan yang sangat besar. Elemen air bawaan saat ini seperti seekor naga raksasa yang melingkari setiap anak yang ditakdirkan. Sebuah energi misterius merembes ke dalam tubuh anak-anak yang ditakdirkan ini, membersihkan seluruh tubuh mereka. Ah, hilang, baunya hilang. Mungkinkah ini elemen air bawaan dari legenda? Benar, pasti begitu. Pendiri Master Lin telah mengembangkan elemen air bawaan hingga mencapai tingkat kultivasi penuh. Dengan demikian, ia dapat membersihkan segala sesuatu di dunia ini. Apa arti dari semua kotoran ini? Master pendiri bukanlah master pendiri tanpa alasan. Aku bahkan tidak bisa mencucinya dengan darah menstruasiku, dan aku mengira seluruh hidupku akan berakhir begitu saja. Tapi, kalau dipikir-pikir itu di tangan dari Founder Master, aku akan diberi kesempatan hidup baru sekali lagi. Semua anak takdir ini tetap tinggal di dunia Xuan Huang, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa harta karun yang tidak bisa mereka dapatkan sama sekali. Ini adalah kasus untuk 5 elemen bawaan. Meskipun mereka hadir di dunia Xuan Huang, mereka ada dalam jumlah yang sangat langka. Dengan demikian, jika Lin Fan memiliki cukup pil Seng Yang, dia kemudian dapat menggunakan harta berharga yang turun dari surga, memungkinkan sumber daya dunia Xuan Huang tumbuh dan menjadi kaya. Baiklah, biarkan guru pendirimu di sini meningkatkan potensimu. Kali ini, Lin Fan bersiap untuk itu. Dia tidak berani menjamin bahwa dia akan memiliki keyakinan dalam menekan kehendak surga pada hari pembukaan dunia tanpa batas. Namun, jika dia meningkatkan potensi anak-anak takdir ini, dia mungkin punya kesempatan untuk melakukannya. Potensi anak-anak takdir ini sejak awal sudah cukup baik. Jika dia bisa mengangkat mereka ke puncak, mereka pasti akan seperti ikan yang menemukan air, dan pastinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Tingkatkan potensi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ramuan. Benar, ada banyak sekali keterampilan di dunia Xuan Huang, tapi belum ada yang bisa meningkatkan potensi seseorang. Saat ini, kita telah berkultivasi ke tingkat kultivasi surgawi. Bahkan di dunia suci kuno, kita bisa dianggap sebagai makhluk yang sedikit kuat. Tapi, tak disangka pendiri Master Lin akan mampu meningkatkan potensi kita dengan mudah. Jika itu yang terjadi, kalau begitu, seberapa hebat sebenarnya pendiri Master Lin? Mengerikan, mengerikan sekali. Lin Fan mengulurkan telapak tangannya. Jari-jarinya begitu lebar sehingga seolah-olah menggenggam seluruh dunia di tangannya. Energi misterius keluar dari telapak tangannya seperti riak air yang mengelilingi cincin demi cincin sebelum menutupi kepala anak-anak takdir ini. Latihan, angkat. Seketika, aura deras keluar dari tubuh anak-anak takdir ini. Bagi anak-anak takdir ini, peningkatan potensi mereka sama dengan membuka bendungan rahasia di dalam tubuh mereka, yang memungkinkan semua air banjir keluar seluruhnya. Awalnya, peruntungan anak takdir ini sudah mirip dengan naga raksasa yang berputar-putar di sekitar kepalanya. Namun setelah Lin Fan meningkatkan potensi mereka, seolah-olah dia baru saja memberi mereka rahmat kelahiran kembali. Dengan itu, hubungan mereka dengan Lin Fan mengalami perubahan besar. Ledakan, nasib mereka menembus surga. Dengan begitu banyak orang yang terlibat, langit sebenarnya tertutupi sepenuhnya. Mengingat kekayaan seperti itu sungguh keterlaluan. Mereka praktis bisa membunuh dewa dan Buddha manapun yang pernah mereka temui. Bahkan jika Wang Xiaoming memiliki perlindungan Lin Fan sendiri, jika dia menunjukkan wajahnya, dia mungkin akan dihantam habis-habisan oleh anak-anak yang ditakdirkan ini. Membunuh. Lin Fan mengulurkan jarinya dan pedang tak kasat mata memotong semua kekayaan yang berhubungan dengannya. Meraih dengan telapak tangannya, dia mengolahnya menjadi pil keberuntungan dan menyimpannya di gudang. Dia sebaiknya menyimpan kekayaan ini untuk saat ini. Saat Wang Xiaoming dapat memikat anak-anak yang ditakdirkan ini ke kondisi puncak mereka, Lin Fan akan mengembalikan kekayaan mereka. Mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi saat itu. Seketika, semua anak takdir menjadi keributan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bisa merasakan potensi saya meningkat. Aku juga, ada banyak hal yang tidak bisa kupahami di masa lalu yang tiba-tiba masuk akal bagiku saat ini. Aku sudah lama terjebak dalam kondisi surgawi tingkat 7.
Tapi tiba-tiba, aku merasa seperti aku bisa menerobosnya dan mengolah ramuan universal milikku. Inilah transformasi potensi. Ledakan. Seketika, semua anak takdir ini berlutut dan bersujud secara emosional sambil berteriak dengan wajah memerah. Terima kasih kami kepada guru pendiri atas rahmatnya yang memberikan kami kelahiran kembali. Anak-anak yang ditakdirkan sekali lagi dihidupkan kembali dengan semangat juang yang tak terbatas. Mereka bisa merasakan energi yang tak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat inkarnasi iblis, Wang Xiaoming, mereka tidak akan lagi takut padanya. Ya, kalian harus ingat, seseorang tidak boleh tunduk pada rasa takut. Masih ada hal-hal yang menunggu kalian untuk menetap di dunia atas. Kalian semua adalah karakter utama alam semesta ini. Kalian adalah harapan masa depan yang menunggu penyelamatan. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan tenang sebelum menghilang dari tempatnya. Ya, pendiri guru. Kalimat terakhir Lin Fan ini telah menyemangati hati anak-anak yang ditakdirkan ini. Mereka adalah karakter utama alam semesta. Harapan masa depan. Seluruh dunia menunggu mereka untuk memberikan keselamatan. Saat ini, masa hanya bisa merasakan beban di pundak mereka semakin berat. Mereka sepertinya memikul beban seluruh dunia dengan kedua kaki mereka sendiri. Kalimat santai dan menipu dari Lin Fan ini telah memenuhi hati anak-anak takdir ini dengan harapan. Bahkan, semangat juang mereka semakin bersemangat. Ini adalah sesuatu yang ingin dilihat Lin Fan. 10.000 mil jauhnya, Wang Xiaoming melompat-lompat dengan gembira di suatu tempat di dunia. Bagi Wang Xiaoming, semua yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang sudah lama ia alami. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang ini telah melancarkan segala macam pengepungan terhadapnya. Tapi setiap kali, mereka akan dibalik olehnya. Ini adalah sesuatu yang membawa banyak kegembiraan bagi Wang Xiaoming. Hehe, orang-orang bodoh ini mengira mereka bisa macam-macam denganku. Kenapa mereka tidak melihat dengan jelas siapa aku? Kali ini, aku harus pergi memeriksa kota-kota lain. Perasaan menindas orang lain adalah yang terbesar. Hanya saja, sepertinya jumlah orang yang membenciku semakin bertambah. Jika jumlah ini sampai 2 kali lipat, itu tidak bisa dikendalikan. Saat ini, Wang Xiaoming sedang memikirkan masalah besar dalam hidupnya. Dalam 100 tahun terakhir ini, dia bermain tanpa henti sepanjang waktu. Namun, ada sesuatu yang membuat Wang Xiaoming takjub. Bahkan saat dia bermain, kondisi kultivasinya meningkat pada saat yang sama. Dan dengan kondisi kultivasinya yang semakin tinggi, Wang Xiaoming merasa hari-hari seperti ini benar-benar adalah hari yang paling membahagiakan. Namun terkadang, Wang Xiaoming juga merasa sedikit lelah. Hanya saja tidak ada jalan kembali di jalan ini. Hai, Wang Xiaoming menghela nafas, merasa sedikit suram terhadap masa depannya. Xiaoming, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang Wang Xiaoming. Wang Xiaoming terkejut ketika ekspresinya berubah. Tak disangka seseorang bisa menyelinap ke arahnya tanpa terdeteksi, tanpa mengeluarkan satu suara pun. Ini membuat Wang Xiaoming merasa sedikit gugup. Tapi, ketika dia melihat siapa orang itu, wajah Wang Xiaoming berubah menjadi sangat emosional. Paman Lin, saat ini, Wang Xiaoming merasa dunianya baru saja cerah. Inkarnasi iblis, Wang Xiaoming, tiba-tiba terjatuh dan memeluk paha Lin Fan sambil berteriak, Paman Lin. Selamatkan aku. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.